Super. Bab 2561-2580. Bab 2561, Kebangkitan Mayat. Gusu Fengtian. Benar, orang yang tersembunyi di balik tabir bukanlah Ye Wuhuan, atau orang lain, tapi penguasa asli kota Feijiang, Gusu Fengtian. Pasalnya, putranya Gu Suzan merupakan menantu dari keluarga Fu yang ditunjuk oleh Fu Tian sendiri, meski Han Sanqian membuat keributan besar di pesta pernikahan hari itu. Namun Fu Tian tidak terlalu mengenal keluarga Gusu. Namun, yang tidak begitu dia pahami adalah bahwa pihak lain dengan jelas membicarakan Ye Wuhuan, tapi mengapa itu wajah Gusu Fengtian? Mungkinkah Gusu Fengtian dibawa pergi? Fu Tian mengerutkan kening dan bergumam dalam hatinya. Seperti yang kamu pikirkan. Tapi begitu pikiran itu muncul, Ye Wuhuan mencibir tepat pada waktunya. Begitu kata-kata ini keluar, Fu Tian terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa pikiran yang ada di benaknya akan segera terlihat. Ketua Fu, jangan terlalu gugup, karena kegugupan itu masih ada di belakangmu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Wuhuan tiba-tiba menutup matanya sedikit. Tiba-tiba, lantai di seluruh rumah retak, dan pilar-pilar yang sangat kuat berubah menjadi pasir hisap dan puing-puing dan runtuh. Gelas batu giok dan mangkuk besi di atas meja di depan Fu Tian mulai meleleh tanpa suara, dan akhirnya berubah menjadi aliran air dan menghilang. Namun ia tak sempat kaget, karena saat ini rumahnya mulai runtuh tanpa ditopang tiang. Dia tanpa sadar memblokirnya dengan tangannya, tetapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat ada yang jatuh. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa atap tanpa tiang penyangga tidak jatuh, tetapi tampak seperti melayang. Di atasnya, ada di langit. Hal ini membuat Fu Tian sangat terkejut dan pada saat yang sama dia memandang ke arah Ye Wuhuan. Belum lagi jenis energi apa yang digunakan Ye Wuhuan, kuncinya adalah dia bahkan tidak bergerak dari awal hingga akhir. Ini sungguh mengejutkan dan membingungkan. Bagaimana kabarmu, Ketua Fu? Ye Wuhuan memandang Fu Tian yang berdiri di sana seperti anjing bodoh, jelas sangat puas dengan penampilannya, dan tertawa pelan. Kamu melakukan ini. Mata Fu Tian menatap seperti lonceng, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu jelas tidak bergerak selama seluruh proses. Saya telah melihat para master mengendalikan angin dan hujan hanya dengan lambaian tangan mereka, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang dapat melakukan ini bahkan tanpa menggerakkan tangannya. Fu Tian tentu saja terkejut. Ye Wuhuan mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu menunjuk ke kepalanya. Otak, telekinesis. Ye Wuhuan mengangguk dengan tenang, tapi Fu Tian bahkan lebih terkejut lagi setelah dia mengangguk. Psikokinesis, juga dikenal sebagai kekuatan spiritual, adalah metode yang sangat tidak populer. Dikabarkan sebagai salah satu dari 12 metode klan iblis. Metode ini dibuat dan digunakan oleh Tianmo, salah satu dari 3 iblis paling awal dari klan iblis. Itu bisa dikendalikan oleh kekuatan mental. Menyerap, dan membunuh orang yang tidak terlihat, sangat jahat. Namun, dengan pecahnya perang antara dewa dan iblis di dunia Bafang, metode tidak populer ini juga hilang sama sekali dengan kematian Raja Iblis aslinya. Saya tidak tahu berapa ribu tahun kemudian hari ini, tapi saya tidak menyangka hal itu akan muncul kembali di dunia. Mungkinkah ini sihir yang tak terukur? Tanya Fu Tian ragu-ragu. Tepat. Namun, meskipun kekuatan sihir tak terbatas yang legendaris adalah serangan mental, sebagian besar hanya menargetkan orang atau hewan yang berpikir. Yang baru saja kamu gunakan bisa membuat rumah. Kata Fu Tian bingung. Ada 2 jenis kekuatan magis yang tak terbatas. Kekuatan yang ditujukan pada makhluk hidup disebut kekuatan besar yang tak terbatas, sedangkan kekuatan yang ditujukan pada benda mati disebut kekuatan kecil tanpa batas. Orang-orang di dunia hanya mendengar tentang kekuatan besar tak terbatas yang digunakan oleh iblis dalam perang antara dewa dan iblis. Tapi sayangnya, kekuatan besar yang tak terbatas digunakan olehku. Semuanya. Setelah Ye Wuhuan selesai berbicara, nadanya tidak bisa menyembunyikan kesombongan dan harga dirinya. Fu Tian tertegun sejenak, tidak mampu membantah kata-kata arogan dan sok tersebut. Anda harus tahu bahwa ketika dunia pertama kali terbentuk, terjadi perang antara dewa dan iblis. Namun,
Dalam jutaan tahun setelah dewa sejati yang asli menetapkan tatanan, iblis terus ditindas dan tidak pernah berani menimbulkan kekacauan. Namun ketika ketiga iblis tersebut muncul, iblis yang selama ini patuh kembali muncul, menyerbu dunia, dan memicu perang antara dewa dan iblis. Jelasnya, hanya ketika kekuatan ketiga raja iblis mencapai puncak tertentu barulah iblis yang tidak berani bergerak selama jutaan tahun tiba-tiba merasa percaya diri. Fakta membuktikan bahwa para iblis yang dipimpin oleh ketiga iblis tersebut memang tidak terkalahkan. Dalam peperangan antara dewa dan iblis, pertarungan yang terjadi begitu sengit hingga medan pertempuran di dunia Bafang tidak bisa lagi menimbun mayat, sehingga harus dibuka medan pertempuran baru. Di dunia Suanyuan, meskipun pembunuhan dewa dunia Bafang membuat para penguasa dunia memenangkan hasil akhir dari pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, mereka juga membayar harga yang sangat mahal di depan ketiga iblis. Tidak hanya kerugian manusia yang sangat besar dan semua makhluk abadi yang hilang dimusnahkan, tetapi banyak orc juga hampir musnah dalam perang ini, seperti klan naga. Kekuatan ketiga raja iblis secara alami luar biasa. Sekarang, Ye Gucheng sebenarnya bisa memiliki keahlian yang begitu unik, tidak peduli seberapa keras dia berpura-pura, bagaimana Futian bisa membantah. Dengan kekuatan seperti itu, apakah Ketua Fu akan tertarik? Saat dia tertegun, Ye Wuhuan berbicara. Aku. Futian tertegun, lalu dia berkata dengan gembira, Tuan Kota Ye, apakah kamu bersedia mengajariku? Melihat penampilan Futian, Ye Wuhuan dan Ye Sijun saling berpandangan dan tersenyum jahat. Saya bersedia mengajar, apakah kamu berani belajar? Bab 2562 Kolam Anggur. Futian jelas sedikit terkejut dengan pertanyaan ini, tapi serakah bangun pagi, bagaimana dia bisa begitu peduli? Futian berani belajar, kata Futian lembut. Oke, karena kamu berani belajar, aku akan berani menyerahkanmu, tapi aku punya prasyarat. Tuan Ye, tidak, tolong beritahu saya. Ye Wuhuan tersenyum lembut, setelah saya mati, orang pertama yang saya cari adalah Gu Su Fengtian. Saya mengajarinya keterampilan sihir dan dia membantu saya hidup kembali. Sayang sekali anak tua ini tercela dan tidak tahu malu. Setelah dia mempelajarinya, dia tidak menempatkanku di dunia. Di mataku, jadi sekarang aku memiliki akhir seperti itu. Futian berbeda dengan Gu Su Fengtian. Anda dan saya awalnya adalah mertua, dan koalisi Fuye sekarang terhubung erat. Jika saya mempelajari keterampilan ini, saya akan mematuhi perintah mertua saya. Futian segera mengerti artinya kata-kata Ye Wuhuan dan buru-buru dan tahu. Ye Wuhuan mengangguk, karena kepala Fu memiliki kesadaran seperti itu adalah hal yang baik. Namun, jangan khawatir, jika Anda mengikuti saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Di masa depan, ketika saya mendominasi dunia di segala arah, kamu Futian pasti lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Futian tidak berusaha untuk menjadi lebih rendah dari 1 orang. Futian tersenyum lembut. Oh, Ye Wuhuan sedikit terkejut. Pada saat ini, Futian memandang ke arah Ye Sijun, yang berada di sebelah Ye Wuhuan, dan berkata dengan lembut, permintaan Futian lebih rendah dari 2 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Begitu kata-kata ini keluar, baik Ye Wuhuan dan Ye Sijun sangat gembira. Gelas anggur Ye Wuhuan secara alami terbang ke tangannya dan dia mengangkatnya dengan lembut. Oke, kamu layak menjadi pemimpin klan Futian. Saya menyukainya dan aku menghormatimu. Futian tidak berani mengabaikannya, berbalik dan kembali, hanya untuk melihat bahwa pada suatu saat, gelas-gelas anggur yang meleleh telah berkumpul dan pulih, dan kendi anggur tidak hanya melakukan hal yang sama, tetapi juga terbang langsung ke atas, perlahan dan secara otomatis menuangkan anggur. Mengambil gelas anggur, Futian menoleh ke arah Ye Wuhuan dan Ye Sijun, mengangkat kepalanya dan minum. Setelah minum, mereka bertiga merasa bahagia. Ye Wuhuan menepuk bahu Ye Sijun dan tersenyum lembut padanya, karena Ketua Futian adalah salah satu dari kita, mengapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Setelah mengatakan itu, Ye Wuhuan tersenyum lembut, berbalik dan pergi. Ye Sijun berjalan perlahan ke arah Futian dan tersenyum lembut, ayahku mengundangku. Setelah mengatakan itu,
Dia menatap ke arah penari yang ketakutan di sebelahnya dan tersenyum, ada banyak hal seperti itu selama kamu bersedia di masa depan. Futian tercengang. Dia tidak pernah berpikir untuk memiliki keterikatan apapun dengan wanita ini saat ini, tetapi kata-kata Ye Si-jun menimbulkan gelombang di hatinya yang tenang. Dia sangat cantik, kenapa memanggilnya seperti itu? Bukankah itu berarti membawamu ke tempat yang bagus? Ye Si-jun tersenyum lembut dan memimpin untuk berjalan keluar. Futian berani lalai, jadi dia tersenyum naif pada penari itu dan segera mengikutinya keluar. Sepanjang perjalanan, mereka berdua berjalan menuju halaman belakang mansion. Setelah melewati gedung-gedung tinggi, mereka sampai di danau hijau di halaman belakang. Mengikuti koridor di danau, mereka sampai di paviliun di tengah. Danau satu demi satu. Futian melihat sekeliling dan sangat bingung, apa yang harus dia lakukan di tempat yang sepi dan gelap di tengah malam ini. Tapi sebelum dia sempat bertanya-tanya, Ye Si-jun telah membalikkan meja batu di paviliun. Saat meja batu itu berputar, semburan suara menderu tiba-tiba datang dari seluruh paviliun, dan paviliun itu tampak sedikit bergetar. Setelah itu, meja batu itu menjauh, memperlihatkan sebuah pintu masuk kecil. Ini adalah kolam anggur dan hutan daging. Ye Si-jun tersenyum lembut dan memberi isyarat mengundang. Hutan daging Jiuchi. Bab 2563 Kehancuran Kemanusiaan. Futian tertegun, tidak tahu apa maksudnya. Tempat ini sangat biasa, bagaimana mungkin ada hubungannya dengan kolam anggur dan hutan daging. Namun, dia tidak berani membantah, jadi dia mengangguk patuh, masuk ke pintu masuk, dan mengikuti tangga menuruni. Semakin ke bawah, lampu semakin terang, dan lebar pintu masuk semakin lebar, hingga mencapai dasar, tiba-tiba cerah. Meski kegelapan di sekitar Anda sudah membaik, dan sesekali ada lilin di pinggir jalan, Anda hampir tidak bisa melihat jalan di bawah kaki Anda dengan jelas. Ketika orang berjalan di dalamnya dan mendengar langkah kaki bergema di sekitar mereka, Futian masih bisa menilai bahwa ruang bawah tanah ini sangat besar. Namun, Futian tidak berani meminta bantuan, jadi dia hanya bisa bergerak maju ditemani Ye Si-jun. Tapi tempat ini sangat gelap dan aneh, dan Futian selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Beberapa menit kemudian, Ye Si-jun berhenti, dan Futian juga berhenti dengan cepat. Matanya mulai menjelajahi kegelapan di sekitarnya, dan nafas batinnya terlepas, tapi dia tidak bisa menahan cemberut. Tempat ini jelas sangat gelap dan tersembunyi di bawah tanah, dan daerah sekitarnya sangat sepi, namun dia selalu merasa sepertinya ada banyak orang di tempat ini. Ayo bermain, kenapa gugup? Ayo duduk. Ye Si-jun tersenyum lembut, seolah melihat kegugupan Futian, dan menepuk bahu Futian. Futian terbangun dari kepanikannya, mengangguk dengan tergesa-gesa, dan mengikuti Ye Si-jun ke meja kecil di dekatnya. Dalam kegelapan, Ye Si-jun terbiasa mengemudi, dia mengambil botol anggur dan menuangkan segelas penuh untuk Futian. Setelah meminum wine, Futian meminumnya dengan gugup. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan tempat seperti ini dengan bermain. Jika harus berbicara tentang bermain, dia merasa itu mirip dengan bermain hantu. Dia tidak takut pada hantu apapun, dia takut tempat ini akan mengubahnya menjadi hantu. Sejak zaman kuno, anggur berkualitas bisa menandingi wanita cantik, dan ini adalah anggur giok terbaik. Ye Si-jun bisa melihat kegugupan Futian, tapi dia tidak menghiburnya. Dia hanya melihat gelas anggur di tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Untuk apa yang dia minum? Anggur itu sangat dihargai. Kekuatan magis yang tak terbatas, tidak peduli seberapa besar atau kecil, memiliki asal yang sama. Jika Anda ingin mempraktikkannya, Anda memerlukan metode khusus, Ye Si-jun tiba-tiba berkata. Mendengar keterampilan ilahi Wu Liang, sebagian besar kegugupan Futian segera hilang, metode yang sungguh istimewa. Metode khusus ini mungkin merupakan mimpi buruk bagi orang lain, tetapi bagi para praktisi, ini adalah manfaat yang tiada habisnya. Setelah berbicara, Ye Si-jun tersenyum lembut, bagaimana dengan anggur ini? Futian telah meminum lebih dari setengahnya. Dia pernah merasa gugup sebelumnya, bagaimana dia bisa peduli dengan anggurnya? Tapi sekarang ketika Ye Si-jun tiba-tiba bertanya padanya, dia benar-benar bingung. Dengan cepat menyesapnya,
Pada awalnya Futian merasa bahwa itu adalah anggur yang enak, tetapi ada bau aneh di dalam anggur yang enak itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Anggur ini, aku mencicipinya dengan hati-hati, dan menamparkan mulutku beberapa kali, tertegun sejenak, lalu terkejut, ada ginseng salju dan tianhui di dalamnya. Ini, apakah ini tonik? Kepala klan Fu memang kepala keluarga besar, dengan selera dan pengetahuan. Ye Sijun tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. Ya, ini persis anggur Sikuanda tonik yang saya buat dengan hati-hati. Ini. Futian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan bahkan merasakan sedikit hawa dingin di pintu belakang. Dua pria dewasa, kenapa tiba-tiba kamu memberiku tonik? Namun, saat Futian sedang bingung, Ye Sijun bertepuk tangan dengan lembut, dan semua lampu tiba-tiba menyala di seluruh bawah tanah. Pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Futian muncul di mata Futian. Mau tak mau aku membuka mulut lebar-lebar. Bab 2564, Metode Aneh. Istana bawah tanah yang sangat luas itu puluhan kali lebih besar dari yang diperkirakan Futian sekarang. Berdiri di dalamnya, Anda tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan, sepertinya luasnya sekitar selusin lapangan sepak bola. Namun yang paling mengejutkan Futian bukanlah ukurannya, melainkan isinya. Dari kiri ke kanan ada deretan sel. Sulit menghitung berapa sel yang ada. Tapi kalau dilihat dari persepsi visual dengan mata telanjang, jumlahnya bukan 10.000, tapi setidaknya ribuan. Setiap sel sangat sederhana, terdiri dari beberapa batang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah dan di atasnya diberi tanah, sehingga keadaan di dalam setiap sel dapat terlihat secara samar-samar. Para tahanan di sana bukanlah narapidana, melainkan wanita-wanita yang tampak muda satu persatu. Saat lampu menyala, beberapa gadis membuka mata dan melirik ke sini, sementara yang lain masih menatap kosong ke suatu tempat, tapi ke arah manapun, mata mereka mati rasa dan kusam. Pakaian kotor dan rambut acak-acakan juga menandakan bahwa mereka sepertinya sudah lama dikurung di sini. Melihat mata terkejut Futian, Ye Sijun tersenyum tipis, bagaimana kabarnya? Ketua Futian, ini adalah... Futian tersadar sedikit dan bertanya dengan heran, dari mana datangnya begitu banyak gadis? Mengapa kamu ingin menangkap mereka? Dari mana mereka berasal? Mungkinkah ada beberapa saudara perempuan lagi yang jatuh dari langit? Saya mengirim orang untuk menangkap mereka semua dari kota-kota yang baru saja dijarah. Haha, mereka semua muda dan cantik, benar-benar terkemuka. Ye Sijun berkata sambil tersenyum bangga. Kamu menghilang selama beberapa hari, dan kamu baru saja pergi untuk menangkap orang-orang ini. Futian mengerutkan kening dan bertanya. Dia benar-benar kaget dan tidak bisa dipercaya. Fu Mei dan Ye Sijun sudah lama menikah, jadi wajar saja dia hanya banyak berhubungan dengan Ye Sijun. Namun dalam kesan Futian, Ye Sijun adalah orang yang sangat jujur, tidak mendominasi seperti generasi kedua yang kaya secara tradisional, tetapi secara umum lebih seperti anak konyol dari seorang tuan tanah. Fu Mei tiba-tiba membuatnya marah dan melakukan balas dendam yang ekstrim, yang bisa dimengerti oleh Futian. Lagi pula, sejauh menyangkut situasi kedua pasangan, Fu Mei seringkali terlalu sering menindas orang lain, tapi di saat yang sama, dia tidak tahu bagaimana membujuk Ye Sijun agar berbuat baik. Jadi, bahkan Futian, anggota keluarga Fu, merasa pendekatan Fu Mei terlalu berlebihan. Namun meski serangan balik Fu Mei agak kejam, setidaknya bisa dimaklumi, namun Futian jelas tidak menyangka akan menangkap begitu banyak wanita tak berdosa di sini. Aneh, bukan? Ye Sijun jelas menyadari keraguan Futian dan tersenyum lembut, dengan sangat tenang. Ya, Futian mengangguk, tidak menyangkalnya, Sijun, di mataku, kamu adalah. Dulu aku pengecut dan jujur, tapi seperti yang kubilang, itu dulu. Ye Sijun menyela kata-kata Futian dan tersenyum menghina, mantan Ye Sijun sudah mati, tapi sekarang adalah sekarang. Futian tidak berkata apa-apa. Dia melirik ribuan orang di dalam sel. Meskipun dia sama kejamnya dengan dia tidak tahan sama sekali. Apakah mereka semua menyinggung perasaanmu? Tidak, itu semua adalah mainanku. Ye Sijun langsung menolak kata-kata Futian. Futian tertegun sejenak.
Dia secara alami tahu bahwa Ye Sijun pasti memiliki niat untuk menangkap gadis-gadis ini, tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa begitu banyak wanita di sini akan menjadi sasarannya, Sijun, ini. Ini ribuan orang, ini. Bagiku, jumlah orangnya terlalu sedikit, Ye Sijun mencibir dengan tenang. Terlalu sedikit. Mendengar ini, Futian merasa seperti guntur, dan hatinya terguncang. Tidak bisa dikatakan gila, bisa dikatakan menyayat hati. Ketua Fu, tidak perlu terlalu menyedihkan, dan tidak perlu terlalu terkejut, dan tidak perlu memarahiku sebagai orang mesum di hatimu, karena kamu akan sama di masa depan seperti kamu. Sekarang, perawan-perawan ini adalah kumpulan energi yin yang paling sempurna dan murni di dunia, dan kekuatan yin murni ini adalah sumber utama dari kekuatan magis yang tak terukur. Begitu dia selesai berbicara, Ye Sijun menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba di sana adalah kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu meletus dari tangannya, dan dalam deretan lebih dari 20 sel di kejauhan, semua tongkat kayu berubah menjadi bubuk dalam sekejap, hanya menyisakan sekitar 20 wanita di dalam sel yang masih ada. Apa? Futian membuka mulutnya dan terkejut sesaat. Kekuatan macam apa ini? Sangat menakutkan sehingga orang tidak bisa menahan nafas. Selama kamu mengumpulkan energi yin dari para wanita ini, kamu dapat membantu pertumbuhan kekuatan magis yang tak terbatas. Futian mengerutkan kening. Tidak buruk. Ye Sijun tersenyum dingin. Mata Futian terbuka sedikit, dan rasa kasihan yang tersisa di hatinya mulai menghilang, dan malah ditutupi oleh keinginan akan kekuasaan. Ini adalah metode yang diperlukan untuk melatih kekuatan magis Xiao Wuliang. Melihat panas di mata Futian, Ye Sijun tersenyum ringan, tapi dia segera tersenyum lembut lagi, namun, ini bukan apa-apa. Oh, Futian mengerutkan keningnya dengan aneh. Karena sihir besar tak terbatas akan lebih kejam daripada sihir kecil tak terbatas, dan tentu saja, lebih mengasyikkan. Pada titik ini, sudut mulut Ye Sijun tanpa sadar terangkat, dan matanya dipenuhi dengan tatapan seperti binatang. Menginginkan. Bab 2565 Kekuatan Ilahi yang tak terbatas. Melihat ini, Futian menjadi semakin bingung, tapi entah kenapa, dia sedikit siap untuk bergerak. Dabu Liang, yang kamu pelajari adalah mengendalikan roh orang, atau menggunakan kekuatan mentalmu yang lebih kuat untuk menghancurkan lawan. Oleh karena itu, praktik sekte ini berbeda dengan praktik Xiao Buliang, kata Ye Sijun. Bagaimana cara membedakannya? Tanya Futian penasaran. Biarkan mereka putus asa, menangis, dan mengaum selama proses tersebut, tetapi tidak dapat melawan. Itulah cara terbaik untuk mencegat dan memurnikan roh kekuatan magis yang tak terbatas, seperti Fu Mei. Dengan senyum sinis, Ye Sijun bergerak tubuhnya dan berdiri. Sedetik, dia sudah bergegas ke kandang terjauh. Tapi, sesaat, gadis yang matanya berkaca-kaca itu berteriak kesakitan. Hati Futian menegang, namun detik berikutnya, hatinya tiba-tiba tergerak. Kegilaan terhadap kekuatan dan kultivasi membuatnya akhirnya mengambil langkah maju dan bergabung. Meskipun tidak ada bulan terang di langit pada hari itu, karena lapisan awan gelap, tidak ada yang bisa mendengar tangisan menyedihkan yang datang dari bawah tanah. Mungkin, kalaupun ada, tangisan itu mungkin terdengar oleh orang-orang yang sama kotornya. Tangisan di atas kota. Perbuatan kotor ditutup-tutupi sepenuhnya. Saat fajar terbit keesokan harinya, Ye Sijun dan Futian keluar dari kolam anggur bawah tanah dan hutan daging, dan dunia keluarga Fuye secara resmi berubah. Meskipun Fu Mei berhasil diselamatkan, luka robek yang parah dan trauma psikologis membuatnya tidak mungkin untuk tinggal di kamarnya sendiri dan sulit untuk melihat siapapun. Ye Sijun dan Futian juga secara resmi mengumumkan bahwa Ye Sijun akan mengambil alih keluarga Fuye dan memimpin 4 kota yang diperoleh dari pertempuran serta kota asli Tianhu dan Tianlan, dengan total 6 kota. Futian akan menjadi Jenderal Sun Tian, dibantu oleh Ye Sijun. Keluarga Ye secara alami sangat gembira dengan naiknya kekuasaan Ye Sijun yang tiba-tiba, tetapi keluarga Fu bingung dengan hilangnya kekuasaan Fu Mei yang tiba-tiba. Bagaimanapun, di mata mereka, Fu Mei telah berkuasa seperti ibu suri untuk waktu yang lama, dan sekarang dia tiba-tiba terjatuh. Bagaimana mungkin dia tidak aneh? Namun, Futian sudah setuju,
jadi wajar saja jika mereka tidak berkata apa-apa. Ketika ada yang menceritakan kabar tersebut kepada Fu Mei, ia yang selama ini selalu sombong dan mendominasi tidak merasakan adanya gangguan emosi, padahal hal tersebut sudah diharapkan olehnya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah selain perubahan hak ini, Ye Sijun dan Fu Tian tidak menyebutkan apapun sama sekali, termasuk perlakuan terhadap diri mereka sendiri. Fu Tian tidak menyebutkannya, itu normal, tapi Ye Sijun tidak menyebutkannya, yang sepertinya sangat aneh. Saat Fu Mei sedang bingung, pintunya sedikit berderit dan Ye Sijun masuk perlahan. Melihat Ye Sijun, kilasan ketakutan melintas tanpa sadar di mata Fu Mei, terutama Ye Sijun hari ini, yang kulitnya seputih kertas dan matanya sedikit merah darah, seperti bayangan setan. Dia menggenggam selimut itu erat-erat dan tidak bisa membantu mengecilkan tubuhnya ke arah sudut tempat tidur. Ye Sijun hanya memandangnya sekilas, lalu duduk di meja dan kursi di sebelahnya, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan mencicipinya dengan ringan. Melihat Ye Sijun tidak memiliki kecenderungan untuk melecehkan dirinya sendiri, Fu Mei menghela nafas lega dan duduk kembali. Pikirannya berputar dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia mengertakkan gigi dan berbisik pelan, "Maaf." Ye Sijun hanya berhenti sebentar dan tidak menjawab. "Mulai sekarang, aku istrimu dan kamu adalah suamiku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, oke?" Bisik Fu Mei. Apakah kamu telah ditipu olehku?" Ye Sijun berkata dengan dingin. "Jangan berkata terlalu kasar. Kita adalah suami dan istri." Kekuatan Ye Sijun yang tiba-tiba membuat Fu Mei tidak berdaya. Dia telah mencoba untuk menekan Ye Sijun ketika dia membalas, tetapi dia menerima pembalasan yang begitu kuat, yang tidak hanya membuatnya merasa takut, dan juga membuatnya menyadari kenyataan dengan lebih jelas. Saat Ye Sijun menganggapnya sebagai harta karun, dia memang bisa memanggil angin dan hujan, tapi jika tidak, dia hanyalah sebatang rumput. Dia bahkan bisa dihina olehnya di depan banyak orang. Apalagi yang bisa dia lakukan? Suami dan istri. Ye Sijun tiba-tiba berdiri, berbalik dan menatap Fu Mei dengan dingin, "Apakah kamu layak?" "Aku." Menghadapi sarkasme dingin Ye Sijun, Fu Mei tidak punya jawaban. "Aku menikahimu karena aku sangat menyukaimu. Lagi pula, kamu tampan dan bisa kesurupan." Setelah mengatakan ini, Ye Sijun tiba-tiba membungkuk di depan Fu Mei. Matanya menjadi sangat tajam dan suaranya menjadi sangat tajam. Sangat dingin. "Tapi itu karena aku buta. Siapa kamu sekarang? Kamu hanyalah perempuan jalang yang tidak berguna bagi semua orang. Kamu adalah sepatu lusuh yang dikenakan oleh 10.000 orang. Apakah kamu layak menikah denganku?" "Aku." Fu Mei sangat marah. Kata-kata Ye Sijun menusuk hatinya dengan dalam, tapi setiap kata yang dia ucapkan sepertinya masuk akal. Namun hinaan seperti itu tetap membuat Fu Mei merasa sedih, dan ia langsung menitikkan air mata. "Sijun, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku tahu kamu masih mencintaiku, jika tidak, kamu tidak akan tampil di depan umum. Ceraikan aku, kan? Aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang, oke? Apakah kamu pikir aku mencintaimu karena aku tidak mencintaimu?" Ye Sijun tersenyum jahat. Bab 2566, Retribusi dicoba dan diuji. Melihat ekspresi Ye Sijun, Fu Mei tercengang dan menatap Ye Sijun dengan tatapan kosong. "Bukankah begitu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan tertarik dengan tempat panasmu yang digosok dan dihangatkan semua orang?" Dengan senyum menghina, Ye Sijun perlahan berdiri. "Sama seperti kamu, ada seorang penguasa kota dan suami di rumah yang diam-diam menculik laki-laki. Nikmatilah, dan tidak banyak orang di luar yang akan curiga bahwa itu adalah Anda. Bagaimanapun juga, kamu adalah pria yang berkeluarga. Aku." "Hal yang sama." Ye Sijun tersenyum ringan. "Tidak, tidak, tidak, tidak." Fu Mei menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia tahu persis apa maksudnya. Saat itu, dia hanya akan menjadi boneka, tanpa kekuasaan atau pengaruh, apalagi status apapun dalam keluarga. Ini hanya akan menimbulkan lebih banyak gosip dan tudingan. Pada saat itu, apalagi istri penguasa kota, dia mungkin sebenarnya lebih buruk dari seorang pelayan, karena bahkan para pelayan pun akan menertawakannya.
Terlebih lagi, Ye Sijun adalah suaminya, bagaimanapun dia bisa mentolerir suaminya berbagi awan dengan wanita lain, tidak dengan banyak wanita. Dia tidak bisa menerimanya. Mari kita perjelas, Fu Mei, aku tidak berdiskusi denganmu, aku hanya memberitahumu, mengerti? Setelah mengatakan itu, Ye Sijun menatap Fu Mei dengan jijik, melihatmu seperti anjing, aku merasa mual. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa melakukannya tadi malam, jalang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Sijun berbalik dan meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Fu Mei yang hampir hancur emosinya. Dari menjadi favorit satu orang, memegang kekuasaan 6 kota, hingga kini menjadi seperti sehelai rumput, kesenjangan yang besar akan membuat tidak nyaman bagi orang lain, apalagi Fu Mei yang berpikiran sempit namun sangat mengejar kekuasaan dan diri sendiri. Menghargai. Karma akan berujung pada nasib seperti ini, sudah lama sekali, hanya saja waktunya belum tiba. Dia bisa, kenapa Ye Sijun tidak? Hari ini, semuanya hanya ulahnya sendiri. Jika Ye Sijun tidak melihatnya begitu sombong dan terang-terangan mencuri orang di belakang punggungnya, depresi di hatinya mencapai puncaknya. Dia ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara dan melampiaskan kepahitannya. Sayangnya, dia kehilangan kekuatannya. Hampir tidak ada yang memperhatikannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa minum untuk menenggelamkan kesedihannya sendirian. Memikirkan kelalaian istrinya, diam-diam ia berhubungan seks dengan orang lain, dan kekuasaan keluarga jatuh ke tangan orang lain. Ye Sijun tidak bertatap muka dengan leluhurnya. Di bawah pengaruh alkohol, dia memilih bunuh diri dengan melompat ke sungai. Tapi tindakan bunuh diri inilah yang menarik seseorang yang tidak pernah berani dia pikirkan. Kamu Wu Huan, ayahnya yang sudah lama meninggal, atau dengan kata lain, dia adalah anak yang terbiasa membedong. Ye Wu Huan telah menanggungnya sejak lama, tetapi bahkan jika dia menyembunyikan dirinya lagi, bagaimana dia bisa berdiri dan menyaksikan hidup dan mati putranya, jadi dia memilih untuk muncul. Justru karena penampilan Ye Wu Huan ayah dan anak itu berbicara, dan sekarang ada Ye Sijun yang berbeda, begitu pula pengalaman Fu Mei saat ini. Semuanya adalah hasil dari apa yang Anda tabur, dan Anda akan mendapatkan hasilnya secara alami. Namun dibandingkan dengan Fu Mei, masyarakat di 6 kota tersebut lebih menderita. Setelah Ye Sijun mengambil alih sebagai penguasa kota, di permukaan, kekacauan di kota tersebut sepertinya sudah membaik, namun nyatanya, di malam hari, tidak ada habisnya. Insiden gadis hilang. Akibatnya, dalam jarak 100 mil dari 6 kota, suasana terasa seperti neraka setelah malam tiba, dengan keheningan yang mematikan, setiap rumah tertutup dan lampu dimatikan, dan tidak ada yang berani bernapas. Penduduk desa juga sesekali mendengar jeritan dan tawa yang datang dari bawah tanah di tengah malam. Saat ini, Han Sanqian dan yang lainnya. Bab 2567 kembali ke Pulau Peri. Setelah beberapa hari trekking, rombongan terbang, menunggangi binatang, atau berjalan kaki. Di bawah angin dan hujan, mereka akhirnya kembali ke Pulau Peri. Sepanjang jalan, Han Sanqian memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya menolak lamaran Jianghu Bai Xiaosheng dan lainnya, dan membawa semua orang ke pulau itu. Setiap orang lelah, dan membutuhkan pemulihan dalam waktu singkat. Pulau Peri untuk sementara dapat memberikan perawatan dan penyembuhan untuk semua orang. Selain itu, Han Sanqian juga memiliki urusan penting yang harus dilakukan. Meskipun hal ini mungkin membuat Lu Yuan dan yang lainnya mengetahui rute umum Pulau Xianling, Han Sanqian merasa tidak perlu terlalu cemas. Karena Ming Yu pernah menjadi teman Lu Ruoxin, mustahil bagi Lu Ruoxin untuk tidak mengetahui seluruh lingkungan di sekitar laut. Oleh karena itu, apakah Lu Yuan dan yang lainnya mengetahuinya atau tidak sebenarnya tidak penting bagi Han Sanqian. Ketika sekelompok orang kembali ke pulau dengan lelah, kebanyakan dari mereka belum pernah melihat pulau yang begitu indah, dan mereka semua sangat terkesan. Sebagian besar murid Istana Baguyo yang tinggal di pulau itu, setelah Han Sanqian dan yang lainnya pergi, selain pelatihan dasar, menghiasi seluruh pulau setiap hari. Gadis selalu cerdik, dan pulau yang sudah indah menjadi lebih indah dengan dekorasi yang cermat.
Beristirahat dan memulihkan diri di pulau seperti itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga bagi siapapun. Dengan orang-orang dari Istana Baguyo membantu merawat yang terluka, Han Sanqian akhirnya bisa menjalankan bisnisnya dengan pikiran tenang. Di paviliun di halaman belakang, Han Sanqian menggendong Han Nian dan dengan hati-hati melihat berbagai buku kedokteran yang ditinggalkan oleh tuannya di dalam gua, untuk mempelajari dan memahami apa yang terjadi pada Qin Shuang. Di kuali ganda di belakangnya, ramuan itu dimurnikan sedikit. Kota pembakaran tulang ini pasti sangat berbahaya. Bahkan jika masalahnya sudah dekat, Han Sanqian juga tahu bahwa semakin cemas dia, semakin dia harus bertindak mantap. Karena begitu dia gagal, tidak akan ada kehidupan kedua. Di ruangan kecil di belakang tripod ganda, Mo Yang, Dao 12, Liu Fang dan Jiang Hu Baik Xiaosheng sedang duduk bersila, memasuki kultivasi mendalam. Secara relatif, budidaya keempat orang tersebut terlalu lemah, baik untuk keselamatan diri sendiri maupun untuk mencegah ketertinggalan. Perbaikan keempat orang tersebut diperlukan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Han Sanqian kembali ke Pulau Peri. Di tempat penggembalaan jenazah di ujung yang lain, Qin Shuang sibuk mengubur benih bayi ginseng ke dalam tempat penggembalaan jenazah. Saat dia sedang sibuk, sosok cantik perlahan berjalan mendekat. Melihat Han Sanqian mengangkat kepalanya, dia sedikit tersenyum. Pemimpin aliansi. Apakah mereka semua sudah istirahat? Para murid semua berlatih sesuai dengan instruksi Anda. Adapun orang-orang di puncak Blue Mountain, saya telah mengatur agar mereka tinggal di kamar tamu. Mereka semua telah beristirahat sekarang. Saya telah mengirim orang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Jika ada masalah, saya akan segera melaporkannya kepada Anda. Han Sanqian tersenyum lembut dan mengangguk, terima kasih atas kerja kerasmu. Ning Yue menggelengkan kepalanya, menyentuh kepala Nianer dengan penuh kasih, lalu duduk. Kamu bekerja keras di luar, yang membuatnya semakin sulit. Ngomong-ngomong, pemimpin aliansi, kamu memanggilku ke sini karena kamu ingin memberitahuku tentang Fu Mang dan Qiu Sui. Apakah itu sesuatu? Para murid telah memberitahuku, kamu tidak perlu terlalu khawatir, tetapi istri pemimpin. Bukan itu alasan aku meneleponmu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan getir dan memotongnya. Dia tidak ingin menyebutkan masa lalu yang menyakitkan dan berkata, ada sesuatu yang perlu aku jelaskan kepadamu. Ning Yue tercengang saat melihat apa yang diambil Han Sanqian dari pelukannya. Bab 2568, digoda. Pemimpin, apa ini? Ning Yue Duan melihatnya lama sekali, tapi dia benar-benar tidak tahu alasannya, tapi dia merasa memiliki perasaan yang familiar. Han Sanqian sedikit malu, memandang Ning Yue, dan berkata, apakah kamu akan merasakannya lagi? Dengan camilan, Ning Yue mengangguk patuh, memejamkan mata sedikit, dan menahan napas. Detik berikutnya, Ning Yue mengerutkan kening dan membuka matanya, pemimpin aliansi, Tuhan. Sen Yanzu. Han Sanqian mengangguk dengan canggung, ya. Tapi bagaimana mutiara Senyan menjadi seperti ini? Melihat batu yang disentuh Han Sanqian, meski penampilannya tidak terlalu buruk, jelas tidak sebagus tubuh mutiara Senyan yang diimpikan. Ini adalah batu milikku. Setelah kamu membawakan mutiara Senyan kepadaku, aku menaruhnya bersama dengan batu ini di tempat penyimpananku. Siapa sangka, batuku sepertinya bisa memakannya. Mutiara Senyan ditelan, bersama dengan yang lain. Giok dalam bunga. Putih ini adalah keindahan mutiara Senyan setelah ditelan, dan hijau ini adalah batu giok di dalam bunganya. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia memandang Ning Yue dengan sedikit malu. Wajah Han Sanqian dipenuhi rasa malu ketika harta karun sekte kejutan milik orang lain dikacaukan seperti ini. Namun, apa yang seharusnya terjadi akan selalu datang, dan Han Sanqian tidak akan memilih untuk melarikan diri. Dia seharusnya memberitahu Ning Yue sejak lama, tetapi dia selalu kekurangan waktu. Ning Yue menatap kosong ke batu suci 5 elemen, lalu ke Han Sanqian, dan akhirnya kembali ke batu suci 5 elemen. Matanya yang indah setengah tertutup rapat, dan dia jelas terjebak dalam pikiran aneh. Aku akan memberikan kompensasi padamu untuk ini. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia mengeluarkan banyak berbagai bahan dan harta yang telah dia beli sebelumnya dari cincin luar angkasa.
Begitu dia dibebaskan, sejumlah besar harta karun aneh dan langka muncul di tanah. Menyentuh kepalanya tanpa daya, Han Sanqian berkata dengan canggung, "Saya tahu barang-barang ini tidak sebagus mutiara Senyan, tapi saya telah mencoba yang terbaik untuk membeli semua harta di rumah lelang. Ada juga banyak barang bagus di dalamnya." Itu Ning Yue. Ning Yue mengangkat kepalanya dan menatap Han Sanqian, "Jadi, apakah Anda akan memberikan kompensasi kepada saya untuk ini?" Han Sanqian mengangguk. Ning Yue tersenyum dingin, "Mutiara Senyan adalah harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi di Istana Baguyo saya, dan itu adalah sesuatu yang telah dijaga oleh murid-murid saya di Istana Baguyo dengan hidup mereka selama beberapa generasi. Anda kehilangannya, dan sekarang Anda ingin melakukannya menggunakan pakaian compang camping ini sebagai kompensasi. Pemimpin aliansi, apakah kamu bercanda?" Melihat Ning Yue seperti ini, Han Sanqian tidak marah, tetapi merasa lebih bersalah. "Saya tahu hal-hal ini tidak dapat memberi kompensasi kepada Anda, dan saya tidak mengharapkan hal-hal ini memberikan kompensasi kepada Anda. Jika menurut Anda ada sesuatu yang dapat memberi kompensasi kepada Anda, aku akan memikirkannya. Pikirkan cara untuk melakukannya." Han Sanqian, "Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggantikannya, kecuali jika itu terjadi dengan nyawamu." Ning Yue berkata dengan wajah dingin, "Atau, dengan putrimu. Gunakan putriku." Han Sanqian tertegun. Han Nian adalah hidupnya, bagaimana dia bisa memberikannya padanya? Tapi kemudian saya memikirkannya, dan sepertinya ada yang salah. Bagaimana saya bisa membayarnya dengan nyawa saya atau putri saya ketika saya kehilangan sesuatu? Hampir pada saat ini, Ning Yue tiba-tiba tertawa, menutup mulutnya dan mulai terkekeh. "Mereka bilang pemimpin aliansiku tak tertandingi dalam hal keberanian, tapi ternyata ada kalanya segalanya menjadi memalukan," kata Ning Yue sambil terkekeh. "Sial, apa kamu bercanda?" Han Sanqian berpura-pura marah. Meskipun akting Ning Yue sangat realistis, reaksi Han Sanqian juga sangat cepat, dan dia sudah menyadari ada yang tidak beres segera setelah dia mengatakan dia harus memberi kompensasi kepada putrinya. Jika Ning Yue ingin berakting, Han Sanqian secara alami akan bertindak. "Apa? Kamu telah kehilangan harta pusaka Istana Baguyo dan kamu tidak diperbolehkan mempermainkanmu?" Ning Yue berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Han Sanqian tercengang, ini masuk akal. Oh, ternyata Han Sanqian yang bermartabat itu begitu agung di luar, yah, ternyata dia terlihat seperti ini karena malu. Semakin dia memikirkan penampilan Han Sanqian barusan, semakin bahagia perasaan Ning Yue, dan dia bisa mau tidak mau tertawa lagi. Suara Han Sanqian tidak berdaya untuk sesaat, dan berkata dengan getir, "Kamu juga adalah pemimpin sebuah sekte, tapi kapan kamu menjadi begitu kekanak-kanakan?" "Saya bukan pemimpin sekarang, saya hanyalah salah satu bawahan Anda, Han Sanqian," kata Ning Yue sambil tersenyum. "Tapi, kamu benar-benar tidak ingin aku memberikan kompensasi?" Han Sanqian bertanya dengan ragu. "Saya pikir." Ning Yue mengangguk dengan berat, dengan ekspresi yang sangat serius. Kemudian, dia melihat ke arah Han Sanqian, tetapi kekuatan tidak memungkinkannya. "Kelompok murid perempuan di Istana Baguyo sekarang berpura-pura memujamu sebagai dewa yang lemah. Adalah pemimpin hebat mereka. Faktanya, mereka semua sangat menyukaimu dan menganggapmu sebagai pangeran menawan mereka. Jika aku berani menyentuhmu, aku khawatir mereka akan memberontak." Ketika Ning Yue mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun itu hanya lelucon, itu memang benar. Dia tampan dan cakap, gadis mana yang tidak ingin punya anak? "Saya tidak ingin menjadi pemimpin sekte pertama di Istana Baguyo yang dipukuli sampai mati oleh murid-muridnya." Setelah mengatakan itu, Ning Yue berpura-pura takut. Kepala Han Sanqian penuh dengan garis-garis hitam, dan dia tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Melihat kemunculan Han Sanqian, diam-diam Ning Yue tersenyum lagi, lalu berkata dengan serius, "Lagi pula, leluhur juga punya instruksi, saya tidak berani melanggar perintahnya." Leluhur. Han Sanqian tertegun. Bab 2569, Batu Perubahan. Ning Yue mengangguk, "Ya,
Sejak kami mendirikan sekte di Istana Baguyo, pendiri sekte tersebut telah memiliki warisannya. Oleh karena itu, saya tidak akan meminta Anda untuk memberi kompensasi. Sebaliknya, saya sangat senang dan gembira karena itu adalah tetap saja itu melegakan simpul di hatiku pada saat yang sama. Bagaimana kamu mengatakan ini? Han Sanqian bertanya dengan ragu. Meskipun Istana Baguyo meninggalkan daratan merupakan tindakan yang tidak berdaya, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu bertentangan dengan ajaran leluhur Anda. Saya selalu merasa malu dengan leluhur saya. Ning Yue tidak perlu banyak bicara tentang ini, Han Sanqian sebenarnya bisa memahaminya. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana sekte tersebut telah ditempatkan selama ribuan tahun, dan menjauh secara gegabah tentu saja tidak menghormati sekte dan leluhur. Tapi apa yang Han Sanqian tidak mengerti adalah bagaimana hal ini ada hubungannya dengan mutiara Senyan yang meleleh. Mutiara Senyan ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan aku harus mengirimmu untuk mempertahankannya sampai mati. Seperti kata pepatah, mutiara itu tetap ada ketika orang itu ada di sana. Namun, ada situasi di mana mutiara dan orang tersebut dapat dipisahkan. Ning Yue berkata dengan serius. Situasi seperti apa? Han Sanqian bertanya. Ning Yue melirik batu ilahi 5 elemen dan berkata, inilah situasinya sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Apa artinya? Mungkinkah nenek moyang Istana Baguyo bisa meramalkan kejadian puluhan ribu tahun ke depan? Ning Yue tidak berbicara. Dia menggerakkan tangannya dan bayangan bersisik tiba-tiba muncul di depannya. Dia meraih ke dalam dan mengeluarkan album foto yang sangat kuno. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang sekte Gongli kita. Pemimpin, mohon dibaca. Saat album dibuka, ada beberapa karakter besar di gulungan yang hampir berwarna kuning. Putra Baguyo akan mati bersama mutiaranya, tetapi mutiaranya ada bersama manusia. Tetapi jika mutiara dan batunya menyatu, Baguyo akan menjadi yang terbaik, dan para murid akan mengikutinya dengan cermat. Ingat, Han Sanqian langsung mengernyit, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu berapa ribu tahun yang lalu seorang guru meninggalkan warisan dan mengatakan sesuatu yang sepertinya terjadi hari ini. Apakah itu seorang nabi? Atau itu hanya kebetulan? Mengambil album lukisan itu, Han Sanqian melihatnya dengan cermat dalam waktu yang lama. Dia dapat memastikan bahwa itu memang warisan entah berapa ribu tahun yang lalu. Dengan kata lain, kebetulan atau hal lain yang tampaknya luar biasa ini semuanya nyata. Tapi ini salah. Saya mendapatkan batu 5 elemen dari buku 8 kehancuran. Bahkan nenek moyang Istana Baguyo tidak punya alasan untuk mengetahui keberadaannya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa batu 5 elemen akan menyatu dengan mutiara kecantikan ilahi? Sebuah pertanyaan besar tiba-tiba muncul di benak Han Sanqian. Menurut ajaran nenek moyang kita, karena mutiara Senyan dan batunya menyatu, Istana Baguyo tidak hanya tidak perlu mengejar pemimpin aliansi untuk pembayaran kembali, tetapi juga harus mengikuti Anda. Ning Yue tersenyum dan berkata, sepertinya ada kehendak Tuhan dalam kegelapan. Kehendak Tuhan, gumam Han Sanqian. Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Majikannya sendiri di lembah abadi yang mengantuk berada di batu ilahi 5 elemen lagi. Dia sepertinya telah menyebutkan apa yang disebut pengaturan takdir, tapi bagaimana bisa ada begitu banyak pengaturan takdir di dunia ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Langit, ada apa lagi? Maksud saya, dari mana asal-usul mutiara Senyan? Atau pernahkah Anda menyebutkan asal-muasal batu ini? Han Sanqian mengerutkan kening. Ning Yue menggelengkan kepalanya, mutiara Senyan telah ada sejak berdirinya sekte ini. Sekte tersebut hanya berbicara tentang cara menggunakan mutiara Senyan, tetapi tidak menyebutkan asal-muasal mutiara Senyan. Adapun batu ini, tidak, apakah itu milik pemimpin aliansi? Kamu, pemimpin aliansi, apakah kamu tidak tahu asal-muasalnya? Han Sanqian tidak tahu apa-apa. Dia mendapatkan batu ilahi 5 elemen setelah menghancurkan menara percobaan di buku 8 kehancuran. Belum lagi dia tidak tahu asal-usul orang ini. Jika dia tidak dalam bahaya hidupnya beberapa kali, batu ilahi 5 elemen akan muncul secara spontan. Juru selamat, Han Sanqian bahkan tidak tahu cara menggunakan orang ini. Namun,
Anda dapat bertanya kepada pria dari Bahuang Tiansu tentang hal ini. Tapi akankah cucunya memberitahunya hal ini? Jika kamu ingin memberitahuku, kamu akan mengatakannya pada dirimu sendiri ketika kamu mendapatkannya, alih-alih mengatakan pada dirimu sendiri sesuatu yang aneh dan membiarkan dirimu mengalaminya. Neneknya, apa yang sebenarnya terjadi? Saat ia sedang kebingungan, sinar matahari Han San Qian tiba-tiba memudar. Pada suatu saat, Nianer sudah lepas dari pelukan Han San Qian, berlari ke samping dan mulai bermain lumpur. Han San Qian buru-buru menghentikan pikirannya dan berjalan cepat. Nianer, apa yang kamu lakukan? Nizang. Nianer merindukan ibunya, jadi dia membuat patung kecil dari tanah liatnya. Nianer memandang Han San Qian dengan penuh kerinduan dan berkata dengan lembut. Ketika dia menyebut Su Yingxia, hati Han San Qian tidak bisa menahan perasaan cemas dan sakit. Melihat sekeliling, Nianer memanfaatkan celah antara Han San Qian dan Ning Yue untuk membentuk patung tanah liat kecil dan bahkan menghiasinya secara khusus. Dua mata kecil. Hanya saja kedua mata merah kecil ini mirip dengan kain kasa merah di sebelah kualinya. Nianer, apakah kamu mengambil bahan alkimia milik ayah? Tidak, itu lumpur. Nianer mengusap bibirnya dengan nakal, lalu melepaskan lumpur dari kedua matanya dan meletakkannya di telapak tangannya agar Han San Qian dapat melihatnya. Itu hanya lumpur. Awalnya satu tubuh. Namun, Nianer, aku mengambil beberapa dan mewarnainya dengan kelopak bunga persik. Han San Qian tersenyum hangat dan mengangguk, tetapi detik berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan saling memandang dengan Ning Yue hampir pada waktu yang bersamaan. Keduanya berkata serempak, mereka awalnya satu. Bab 2570 Rahasia Batu Aneh. Bukanlah suatu keajaiban jika sebuah batu dapat menelan mutiara, dan bukan pula sebuah batu yang dapat memakan sesuatu. Sebaliknya, mereka adalah komunitas tersendiri. Setelah bertemu, alam lambat laun menyatu karena ciri khasnya masing-masing. Penyebab terjadinya perbedaan penampakan sebenarnya karena adanya perubahan akibat pengaruh luar atau unsur lain, seperti Nianer yang mengolesi warna bunga pada tanah, sehingga warna luar tanah pun berubah. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tentu akan berpikir seperti Han San Qian bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Prinsip yang sama berlaku untuk batu suci dan manik-manik. Jadi mutiara ilahi dan giok dalam bunga sebenarnya adalah sejenis batu, dan mereka terkait erat dengan batu ilahi 5 elemen. Han San Qian mengerutkan kening. Ning Yue tidak berbicara, matanya dengan hati-hati menatap batu ilahi 5 elemen di tangannya. Semakin dia menatapnya, semakin aneh perasaannya. Batu ilahi 5 elemen, batu ilahi 5 elemen. Setelah Hua Zhongyu dan Mutiara Senyan bergabung dengannya, mereka meninggalkan dua warna, merah dan putih. Dan rasio kedua warna tersebut masing-masing menempati 1/5 dari tubuh batu ilahi 5 elemen. Saya tiba-tiba merasa bahwa batu ilahi 5 elemen adalah semacam tubuh dasar, dan Mutiara Senyan dan Giok Huazong adalah salah satu dari 5 tubuh itu. Ning Yue mengangkat kepalanya dan bertanya. Mendengar ini, Han San Qian mengerutkan kening, dan wajah cantiknya memenuhi dunia dengan air. Dia dapat menyehatkan wajahnya dan menyenangkan Tuhannya, dan dia memiliki atribut air. Giok pada bunga dapat memperbaiki segala sesuatu dan tumbuh kembali, dan termasuk dalam genus kayu. Satu kayu dan satu air milik 2 elemen di antara 5 elemen batu ilahi. Sangat pas. Ketika 5 elemen berkumpul, batu ini juga akan mengalami perubahan kualitatif. Apakah ini mungkin? Ning Yue bertanya lagi. Han San Qian tidak berkata apa-apa, tapi tebakan di hatinya hampir sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikatakan Ning Yue. Ini adalah kemungkinan yang sangat besar. Anda bahkan dapat membiarkan Han San Qian secara langsung mengesampingkan kemungkinan lain. Karena hanya penjelasan inilah yang tampaknya paling masuk akal saat ini. Namun, satu-satunya pertanyaan adalah, apakah 3 batu yang tersisa itu? Jika batu ilahi 5 elemen benar-benar membutuhkan batu bintang 5 untuk dibangkitkan, lalu apa yang akan terjadi setelah batu ilahi 5 elemen terbangun? Sepertinya saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya mengetahui rahasia batu ilahi 5 elemen ini. Han San Qian mengangguk dan menatap Ning Yue. Saya pikir bukan saya yang ingin Anda ucapkan terima kasih, kata Ning Yue sambil menatap Han Nian.
Han Sanqian juga tersenyum tipis dan menatap Han Nian dengan penuh kasih. Ya, jika gadis ini tidak mengatakan bahwa mereka adalah satu, bagaimana mungkin Han Sanqian dan Ning Yue dengan cepat berpikir bahwa batu dan manik-manik itu adalah satu. Meskipun rahasia batu ilahi 5 elemen belum sepenuhnya terpecahkan, setidaknya ini memberi mereka gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana arah masa depan. Ini sangat penting. Setelah menyentuh kepala Han Nian, Han Sanqian menunjukkan senyuman kebapaan. Gadis kecil ini mengikutimu, dia pintar. Ning Yue tersenyum lembut, dia tumbuh seperti ibunya, dia cantik. Begitu dia selesai berbicara, senyuman Ning Yue tiba-tiba membeku dan menjadi canggung. Dia buru-buru menatap Han Sanqian dan berkata, "Maaf, saya tidak bermaksud melakukannya." Han Sanqian memaksakan senyum, "Tidak apa-apa." Ning Yue ingin berbicara, tetapi pada saat ini, jeritan panik tiba-tiba datang dari kejauhan, sedemikian rupa sehingga Ning Yue hendak menghunus pedangnya di tempat. Melihat ke belakang, saya melihat suara itu datang dari tempat penggembalaan mayat, dan kedua orang itu saling memandang dengan gugup. "Itu suara Qin Suang," kata Ning Yue mendesak. Detik berikutnya, tanpa berkata-kata lagi, kedua orang itu buru-buru berlari menuju tempat penggembalaan mayat. Bab 2571 Buah Aneh. Ketika Han Sanqian memeluk Han Nian dan memimpin Ning Yue dengan cemas ke tempat penguburan mayat, Qin Suang sedang berlutut di tanah, mata terbuka lebar, menatap tempat penggembalaan mayat dengan tatapan yang sangat terkejut. Di tempat pemeliharaan jenazah, segala jenis rerumputan dan pepohonan surgawi tumbuh subur dan berwarna-warni, membuatnya tampak seperti negeri peri. Pemandangan terpencil sebelumnya sudah lama menghilang. Ini semua berkat Han Sanqian yang menanam banyak hal sebelumnya. Di depan Qin Suang ada tanah yang relatif sepi, dia sengaja memilih tempat dengan sedikit tanaman. Namun, karena terhalangnya tanaman lain, Han Sanqian dan Ning Yue tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di tempat dia menatap. Keduanya berjalan cepat dan hendak menanyakan ada apa, tapi mereka berhenti di saat yang sama dan menatap tanah dengan tatapan kosong. Di atas tanah yang sangat kering terdapat lubang seukuran mangkuk, tempat benih bayi ginseng dicampur dengan tanah di dalam pot dan ditutup. Han Sanqian telah mengairi ladang dengan air yang lemah, tetapi saat ini, tanaman hijau tumbuh di tanah. Bibitnya berakar tunggal, berliku-liku, tingginya sekitar 2 cm, dengan 2 helai daun tersebar di pinggang, seukuran kuku jari ekor. Tapi itu adalah bibit tunggal yang kecil, tapi 2 hal yang sangat aneh tumbuh dari kedua daunnya. Di bawah daun di satu sisi terdapat manik-manik berwarna merah seukuran telur yang tidak bisa ditutup, sedangkan di sisi lain terdapat buah-buahan kecil berwarna biru kehijauan yang ukurannya sangat mirip dengan daun dan bentuknya seperti buah anggur. Ini, Ning Yue tertegun. Bukan hanya dia, tapi Han Sanqian juga benar-benar tercengang saat ini. Bagaimana kabarnya? Setelah aku menanam benih, aku hanya tinggal di sini. Hasilnya, benda ini tumbuh dari sini. Apakah ini bayi ginseng? Qin Suang melihat ke tanah dengan sedikit kegembiraan, tanya bibit hijau itu. Ning Yue tentu saja tidak tahu, dan memandang Han Sanqian dengan pertanyaan yang sama. Han Sanqian menurunkan nianer, berjalan beberapa langkah, berjongkok, dan melihatnya dengan cermat. Namun melihat ke kiri dan ke kanan, Han Sanqian bahkan menggunakan energinya sendiri untuk merasakannya. Lagi pula, bayi ginseng itu sudah lama bersamanya, dan dia seharusnya familiar dengan aromanya, tapi hasilnya kejam. Apa? Tidak bisa merasakannya juga. Oleh karena itu, bahkan Han Sanqian sendiri pun bingung. Jika itu bayi ginseng, kenapa ada 2? Qin Suang bertanya dengan cemas. Ya, jika hanya menghasilkan 1 buah, itu masuk akal, tetapi keduanya agak sulit dipercaya. Mungkinkah orang ini masih melahirkan anak? Tapi saat orang ini masih hidup, dia jelas orang yang suci, bagaimana dia bisa menghasilkan buah lain? Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi bingung di wajah Han Sanqian, Ning Yue tidak berani mengatakan apa-apa, tapi Qin Suang di samping sangat cemas. Lagi pula, jika Han Sanqian tidak bisa memberikan penjelasan, maka tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Mungkinkah ini bukan bayi ginseng? Apakah sudah berubah menjadi tanaman biasa dan sudah tidak ada lagi?
Qin Xuang bergumam dan menatap Ning Yue, matanya penuh keputusasaan. Ning Yue tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Tiba-tiba, mata Han Sanqian tiba-tiba memancarkan secercah harapan. Tidak, ada cara lain untuk mengetahui apakah ini adalah kelahiran kembali bayi ginseng, atau akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Metode apa? Kedua wanita itu berkata hampir bersamaan. Bab 2572 Bola Api yang Bernapas Api. Tapi, Han Sanqian hanya mengucapkan satu kalimat, lalu memandang kedua wanita itu dengan rasa khawatir dan malu. Jika eksperimen berhasil, semua orang akan senang, tetapi jika eksperimen gagal, atau jika metode prediksi Han Sanqian salah, itu akan menjadi pukulan besar bagi semua orang, terutama dirinya dan Qin Xuang. Bukanlah hal yang buruk untuk tidak bereksperimen dan menganggapnya sebagai harapan secara membabi buta, namun jika eksperimen tersebut gagal, konsekuensinya akan sangat serius. Tidak peduli apa itu, aku ingin tahu hasilnya. Qin Xuang memandang Han Sanqian dan berkata dengan sangat serius. Han Sanqian memandangnya dengan tenang dan akhirnya mengangguk. Segera setelah itu, Han Sanqian mengulurkan tangan kirinya, mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan melakukan pukulan di udara. Tiba-tiba, telapak tangan kanannya terasa seperti sayatan tajam oleh pisau, dan darah perlahan mengalir keluar di sepanjang potongan. Sanqian, apa yang kamu lakukan? Melihat mutilasi diri, Han Sanqian yang tiba-tiba, baik Qin Xuang maupun Ning Yue tidak bisa menahan perasaan tegang di hati mereka. Han Sanqian memberi isyarat kepada mereka berdua untuk tidak gugup, lalu melirik ke arah satu bibit yang dibentuk oleh bayi ginseng di depannya. Tahukah kamu apa keinginan terbesar bayi ginseng itu selama hidupnya? Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Saat dia masih hidup, dia seperti bajingan yang melantunkan sutra, melantunkan di telingaku setiap hari bahwa dia ingin meminum darahku. Han Sanqian tidak bisa menahan perasaan sedikit manis dan pahit saat dia mengingat detail itu. Karena bayi ginseng sangat ingin meminum darahnya sendiri, itu berarti darahnya sendiri mungkin mempunyai daya tarik yang kuat terhadapnya. Kemudian dia teringat bahwa pertama kali dia mengetahui orang ini berada di dekat makam Tuhan. Han Sanqian tidak perlu bercerita lebih jauh tentang apa yang ada di dalam makam para dewa tersebut. Meski tidak mengetahui asal-muasal bayi ginseng tersebut, namun Han Sanqian selalu merasa bahwa lelaki tersebut memiliki hubungan dan keterlibatan yang erat dengan makam sang dewa. Dan dia ingin meminum darahnya sendiri, kemungkinan besar karena dia memiliki darah Tuhan di dalam tubuhnya. Jadi, Han Sanqian mengangkat tangannya sedikit, mengarahkan ke kedua buah itu, dan memercikkan darah dewanya. Hal ini berbahaya, karena jika ini bukan kelahiran kembali bayi ginseng, melainkan hanya sisa-sisa lain di dunia, maka kemungkinan besar ia tidak akan mampu mencerna darah beracun Han Sanqian, bahkan mungkin terkorosi oleh darah Han Sanqian dan mati. Oleh karena itu, Han Sanqian sangat ragu sebelum mengambil tindakan. Ketika darah dewa menetes dan menempel pada kedua benih tersebut, bahkan Han Sanqian, yang sekuat Han Sanqian, menggigit bibirnya dengan gugup, berhenti bernapas, dan menatap mereka tanpa bergerak. Ledakan. Tiba-tiba, saat mereka bertiga sedang melihat ke arah bibit hijau kecil dengan dua buah, manik-manik merah yang berlumuran darah dewa tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan kemudian, hampir sebelum mereka bertiga bisa bereaksi sama sekali, dalam sekejap, kebakaran terjadi. Bagaikan tong bensin yang menyala, kobaran api menerpa wajah mereka. Meski mereka bertiga dianggap jagoan, mereka tetap belum siap menghadapi situasi seperti itu. Dengan tergesa-gesa, mereka menggunakan energinya untuk melawan dan terus mundur, namun meski begitu, mereka bertiga masih dalam keadaan malu. Terutama Han Sanqian, karena dia yang paling dekat dan tidak siap. Meskipun dia lebih kuat darinya dan tidak terbakar api, dia tetap menghitam oleh energi hitam yang menyebar. Saat dia membuka mulutnya, dia menghirup udara hitam. Sial, apa yang terjadi? Han Sanqian sangat tertekan. Melihat api yang masih berkobar, dia tidak berminat untuk memedulikan dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia hanya melihat ke sumber api dengan gugup, dengan ekspresi firasat yang tidak diketahui muncul di hatinya. Api berkobar dengan sangat hebat, membentuk bola api yang sangat besar.
Belum lagi tanaman kecil yang sangat lemah yang tumbuh dari biji bayi ginseng, bahkan orang yang hidup pun tidak akan bisa meninggalkan tanda-tanda kehidupan di bawah api yang begitu dahsyat. Ini juga menunjukkan bahwa penilaian Han Sanqian mengarah pada yang terakhir. Dia gagal. Tidak. Qin Shuang jelas mengerti apa artinya ini, dan dia meraung memilukan. Dia patah hati dan hendak melemparkan dirinya ke dalam api. Ning Yue memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan memeluknya dengan cepat. Melihat api yang berkobar, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, Qin Shuang, tenang, jangan melakukan hal-hal bodoh, itu hilang, semuanya hilang. Nyala api yang menyala tidak hanya tidak melemah sama sekali, tetapi menjadi lebih ganas, seperti harimau api yang baru terbangun, memperlihatkan gigi dan cakarnya, memperlihatkan tampilan yang garang. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian bergumam, melihat api yang berkobar dan merasa sedikit terganggu sejenak. Wow! Qin Shuang dipeluk erat-erat di pelukan Ning Yue, melihat tumpukan yang hidup, melolong keras. Bobo! Tanaman yang letaknya relatif dekat dengan api juga ikut terpanggang oleh api yang dahsyat, mengering dan layu, kemudian mulai melintir karena panas, bahkan ada yang tersulut sehingga menimbulkan kebakaran kecil. Lambat laun, semakin banyak tanaman yang mulai layu, bahkan tanaman dalam radius 1 meter di sekitar bola api tersebut. Namun bagi Han Sanqian, jatuhnya harta langka tersebut bukanlah apa-apa. Dibandingkan dengan hilangnya bayi ginseng tersebut, ia jelas lebih patah hati oleh bayi ginseng tersebut. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi di tempat penimbunan mayat yang membuat Han Sanqian mengerutkan kening. Bab 2573 Fenomena Aneh. Karena tanaman di sekitar bola api layu, itu bukanlah akhir, sebaliknya, itu hanyalah permulaan. Seiring berjalannya waktu, tanaman dalam jarak 1 meter akan layu, namun yang lebih parah lagi tanaman dalam jarak 2 meter juga akan perlahan layu lalu tumbang. 3 meter, 4 meter. Semakin berkembangnya arah pembangunan bahkan menjalar langsung ke seluruh tempat penimbunan jenazah. 1 tanaman, 2 tanaman. Seolah tertular penyakit menular, tanaman yang tumbuh subur, berwarna-warni dan penuh kehidupan terus layu dan gugur. Han Sanqian benar-benar tercengang saat itu juga, dan dia sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Jika bagian luarnya sangat dekat dengan sumber api, hal ini disebabkan karena suhu yang terlalu tinggi akibat terpanggang api, sehingga kehilangan kelembapan, layu, atau bahkan tersulut api. Ini semua adalah hal yang wajar, namun bagian luar pembangkit terjauh bahkan berjarak hampir 10 meter dari sumber api, dan tidak mungkin terpengaruh oleh sumber api tersebut. Jadi, jelas ada yang aneh di sini. Tapi yang aneh, Han Sanqian tidak tahu. Han Sanqian menemukan hal aneh ini, Qin Shuang, yang sangat sedih, mungkin tidak menyadarinya, tetapi Ning Yue juga memperhatikan fenomena aneh ini. Pemimpin, ini. Han Sanqian menatap seluruh mayat dengan matanya, tanpa menjawab, tetapi pikirannya berpikir cepat. Sial, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kamu benar-benar ingin aku segera mati, bukan? Terutama kamu, Han Sanqian, apa kamu ingin menunggu aku mati agar kamu bisa mengambil alih istriku? Brengsek, biar ku beritahu, jangan pikirkan itu. Meskipun istriku sedang memikirkanmu sekarang, kamu juga tahu bahwa ini adalah sekarang. Di masa depan, istriku mungkin masih tidak menyukaimu, ya. Mendengar suara ini, Han Sanqian tertegun sejenak. Dia mencari-cari sumber suara itu, tetapi tidak melihat gerakan apapun di sekitarnya. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa suara itu sangat familiar, dan nadanya memiliki rasa keintiman yang sudah lama tidak dia lihat. Ginseng sayang. Ginseng sayang. Hampir di saat yang sama, saat Han Sanqian bereaksi, Qin Shuang tiba-tiba menatap Han Sanqian dengan mata bersemangat. Itu benar. Itu adalah suara bayi ginseng. Tapi dari mana suara ini berasal? Mereka bertiga melihat sekeliling, namun saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara bayi ginseng itu lagi. Kamu buta, bukankah aku di dalam api? Di dalam api. Mereka bertiga melihat ke dalam bola api. Namun dalam kobaran api, orang hampir dapat melihat hantu, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam api tersebut. Ginseng sayang, kamu di mana?
Cepat keluar. Kami tidak bisa melihatmu di dalam api. Jika kamu tetap di dalam api, bukan. Han Sanqian tidak bisa melihatnya, jadi wajar saja dia bisa. Saya tidak berbicara tentang Qin Shuang saat ini, sama cemasnya seperti semut di panci panas. Setelah berteriak, dia buru-buru melihat ke arah Han Sanqian dan berkata, Sanqian, apakah kamu tidak memiliki semacam kewaskitaan? Cepat lihat sekeliling dan lihat di mana bayi ginseng itu berada. Han Sanqian tertegun. Dia benar-benar ingin mengatakan apakah kamu serius. Tetapi melihat Qin Shuang benar-benar cemas, dia segera menggelengkan kepalanya untuk menyatakan penolakannya. Han Sanqian tidak tahu apakah dia bisa menemukan bayi ginseng itu setelah matanya terbuka. Yang Han Sanqian hanya tahu adalah bahwa Ning Yue dan Qin Shuang akan bertindak seolah-olah mereka telanjang di depannya. Kalau begitu aku tidak keberatan. Meskipun situasinya mendesak, Qin Shuang mengerti apa artinya membuka mata surgawi saat ini. Wajahnya sedikit merah dan dia berkata, kamu telah melihat semuanya lagi pula. Penting untuk menyelamatkan bayi ginseng itu. Aku juga tidak keberatan. Ketika Ning Yue melihat Qin Shuang mengalihkan pandangannya, dia segera mengerti apa yang dia maksud. Tetapi yang mengejutkannya, Ning Yue lah yang hampir membuat rahang Han Sanqian ternganga. Drop. Answer. Han Sanqian menatap kedua wanita itu tanpa daya. Kedua wanita itu menundukkan kepala hampir bersamaan. Qin Shuang baik-baik saja, lagi pula, dia sangat mengkhawatirkan bayi ginseng itu. Ning Yue hampir membalikkan tubuhnya ke samping karena malu. Aku akan memberikannya padamu, Han Sanqian mengertakkan gigi dan mengangguk, tepat saat dia akan memulai. Saat ini, saya mendengar bayi ginseng itu berteriak dengan tidak sabar, astaga, tidak, Han Sanqian, kamu bajingan tidak boleh mengemudi. Mendengar ini, Han Sanqian memperlambat gerakannya. Hei, istriku, jangan khawatirkan aku. Jangan biarkan bajingan Han Sanqian itu memanfaatkanmu hanya untuk menyelamatkanku. Kalau begitu, sebaiknya aku mati saja. Tapi kamu, Qin Shuang masih khawatir. Oh, jangan khawatir. Meski api ini dahsyat dan bisa mengubah Han Sanqian menjadi babi guling, bagiku itu hanya masalah sepele. Apa kau lupa istriku, bagaimana aku merawat Ye Gucheng? Teriak Ginseng Baby bangga, nadanya masih angkuh. Han Sanqian mengerutkan kening, dan Qin Shuang menjawab tepat waktu dan berkata, Sanqian, ketika bayi ginseng itu memukul Ye Gucheng, ada nyala api yang kuat di antara tinjunya, dan bahkan tubuhnya menjadi merah menyala. Namun, setiap pukulan akan menghabiskan lebih dari setengahnya. Tubuhmu. Dia bilang tidak ada bahaya. Apakah dia berbohong kepada kita? Mendengar ini, Han Sanqian melihat tanaman layu di ladang mayat, dan tebakan aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Bab 2574 Bayi Aneh. Dia baik-baik saja, Han Sanqian mengangguk dengan tegas. Kemudian, dia memandangi bayi ginseng itu sedikit, tanaman di tanah tempat aku membesarkan mayatku ini tidak aku bakar sampai mati, tapi dimakan olehmu, kan? Apakah kamu punya bukti? Di dalam api, bayi ginseng itu menjawab dengan acuh tak acuh. Bayi ginseng dari genus kayu membunuh orang dengan api, yang aneh sekaligus lucu, karena apa artinya ini? Di permukaan, itu adalah gerakan tidak berguna yang membunuh 1000 musuh dan merusak 800 musuh, tetapi sebenarnya membakar Anda tubuhnya sendiri memiliki kemampuan untuk memperkuat api, jadi Ye Gucheng tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darimu, tetapi beberapa orang membakar dirinya sendiri karena kekuatan yang berlebihan, dan akhirnya memulihkan tubuh aslinya dan berubah menjadi benih. Benar kan? Han Sanqian tertawa pelan. Han Sanqian tidak bisa menahan kentut untuk waktu yang lama di dalam api. Setelah sekian lama, bayi ginseng itu keluar dan bergumam seperti wanita yang kesal, sial, kamu tampaknya sangat pintar, nak. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang dan setiap kentut yang kamu buat semuanya disebabkan oleh memakan begitu banyak harta langka dariku. Beraninya kamu mengatakan itu bukan urusanmu. Sialan, Han Sanqian, bajingan, apakah aku menggali kuburan leluhurmu? Sialan, kamu tidak menyelamatkan mukaku, apa kamu harus memberitahuku semuanya? Mendengar perkataan Ginseng Baby,
Han Sanqian tersenyum dan memilih untuk tidak mengatakan apapun. Bayi ginseng yang terperangkap dalam tubuh aslinya sangatlah lemah, namun energi yang sangat besar dari tanah mayat membangunkannya. Setelah itu, banyak tanaman yang ditanam oleh Han Sanqian di sekitarnya. Salah satu dari tanaman tersebut dianggap sebagai harta karun. Untuk ginseng sayang katanya, tentu saja ini adalah suplemen yang sangat baik. Ide Han Sanqian jelas sesuai dengan fakta tersebut. Namun, satu hal yang membuat Han Sanqian semakin penasaran adalah pengalaman hidup bayi ginseng. Sebuah benda kayu sedang bermain api, yang sama sekali tidak cocok dengan dirinya sendiri, tidak bisa dikatakan unik dan aneh, ia hanya bermain api dan membakar dirinya sendiri. Mendengar pertengkaran antara bayi ginseng dan Han Sanqian, Ning Yue dan Qin Suang tidak bisa menahan senyum satu sama lain, dan akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya untuk saat ini, bayi ginseng itu baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana, Han? Apa kamu tidak mengetahuinya? Kenapa kamu tidak menanam lebih cepat lagi? Apakah kamu ingin membuatku kelaparan sampai mati dan mengambil alih istriku? Ginseng Baby tidak mau situasinya seperti ini. Kali ini dia berkata kepada Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, tentu saja tidak apa-apa jika kamu ingin aku menanam sesuatu untukmu, tapi apakah kamu ingin mematikan apimu dulu? Yang dibutuhkan tanaman adalah air dan sinar matahari, bukan api lusuhmu. Sial, aku bukan api yang lusuh. Apiku. Lupakan saja, aku malas dan memiliki pengalaman yang sama dengan orang biasa sepertimu. Kamu tidak mengerti meskipun kamu memberitahuku. Tapi, omong-omong, bayi ginseng yang agak mengesankan itu tiba-tiba suaranya seperti nyamuk. Tapi apa? Qin Suang bertanya dengan gugup. Ginseng Baby sudah tidak berisik lagi. Namun, ia menyadari bahwa mereka bertiga sedang menatap lurus ke arah api, dan ia tahu bahwa jika ia tidak menjawab, mereka bertiga tidak akan menyerah sama sekali. Oh, aku menyebalkan sekali kalian, teriak Ginseng Baby dengan marah. Melihat reaksinya, Han Sanqian mengerutkan kening, tapi kemudian dia tertawa. Melihat Han Sanqian seperti ini, Ning Yue dan Qin Suang saling berpandangan. Keduanya bingung. Apa yang terjadi? Bab 2575 Dewa Kayu. Tertawa, bajingan idiot, nenekmu, aku bisa dianggap teman baikmu, tapi kamu menertawakanku seperti ini, Han Sanqian. Menjauhlah dariku saat ada guntur, aku sangat takut dipukul saat aku membunuhmu, aku akan terluka. Bayi ginseng itu mengutuk dalam api dengan sangat tertekan. Jika ia memiliki tubuh asli, saya khawatir mata putihnya akan muncul dari langit saat ini. Sanqian, apa yang terjadi? Qin Suang memandang Han Sanqian. Ning Yue juga memandang Han Sanqian dengan ekspresi bingung. Han Sanqian berhenti berbicara sedikit, tahukah kamu mengapa dia berhenti berbicara sekarang? Mengapa? Karena orang ini tidak bisa mematikan apinya sama sekali. Begitu kata-kata Han Sanqian keluar, seluruh adegan tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan hanya suara api yang berkobar yang terdengar. Sesaat kemudian kedua wanita itu tertawa terbahak-bahak, kali ini di dalam api, jika memungkinkan. Bayi ginseng itu ingin mencari celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Tadi aku banyak membual, tapi pada akhirnya aku malah tidak bisa menahan amarahku, itu menyakitkan dan sangat menghina. Oke, Sanqian, jangan menertawakannya. Qin Suang menarik kembali senyumnya dan bertanya dengan serius, bisakah kamu memikirkan caranya? Bayi ginseng baru saja bangun. Ia sangat lemah dan membutuhkan banyak hal untuk diisi ulang. Tubuh. Ya, pemimpin, ini waktunya bersenang-senang dan bersenang-senang, tapi kita tetap harus berbisnis. Jika kita tidak memadamkan apinya, kita tidak akan bisa menanam terlalu banyak tanaman sama sekali. Ning Yue juga berkata dengan serius. Ini tentu saja berada dalam lingkup pertimbangan Han Sanqian. Setelah aku membawa air yang lemah ke sini, kalian berdua akan menanam sesuatu, api ini, dan aku akan memikirkan caranya. Kedua wanita itu mengangguk, dan mereka bertiga berpisah. Setelah beberapa saat, Qin Suang mencabut tanaman layu di sekitarnya, dan Ning Yue membawa beberapa benih berkualitas tinggi dari toko obat mujarab. Sebelum selesai, tanaman tidak perlu disiram untuk saat ini.
Han Sanqian mendatangi bola api dan mulai mengamati api di depannya. Ini sangat kuat. Bahkan seseorang sekuat Han Sanqian harus mengakui bahwa jangkauan api ini tidak besar, tetapi sangat murni. Tidak sulit untuk memahami mengapa Ye Gucheng begitu menderita di tangan bayi ginseng. Begitu energi di tangannya bergerak, energi kekacauan yang sangat kuat mengalir langsung menuju sumber api. Namun segera, alis Han Sanqian berkerut. Karena ingin memadamkan api secepat mungkin, Han Sanqian sebenarnya tidak memiliki banyak batasan pada keluaran energinya, pada dasarnya tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai daya tembak penuh. Namun meski begitu, sumber api di depannya hanya relatif melemah, dan belum ada tanda-tanda akan padam. Bahkan selama konfrontasi, Han Sanqian menemukan bahwa energi dari sumber api tersebut sangat besar. Kalian, di mana kamu menjadi begitu marah? Mudah bukan? Han Sanqian mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Omong kosong, bagaimana apiku bisa sederhana? Jika sederhana, apakah aku masih membutuhkanmu? Ginseng Baby memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan nada menghina. Han Sanqian mengabaikannya, tetapi membalikkan tangannya, mengeluarkan batu ilahi 5 elemen, dan kemudian menembus batu ilahi 5 elemen dengan kekuatan kekacauan, menyebabkan batu ilahi 5 elemen terbang di atas api dan melepaskan energi air ke udara. Karena tidak dapat dimusnahkan, Han Sanqian tidak bermaksud untuk memusnahkannya. Karena sifat khusus dari air yang lemah dan tanah mayat, tanaman tumbuh dengan cepat, dan terdapat kota tulang terbakar di belakangnya yang perlu menjaga kekuatannya. Jadi cara terbaiknya adalah hanya perlu memasukkan energi ke dalam 5 elemen batu ilahi sesekali dan menekan api ini untuk jangka waktu tertentu. Tapi yang tidak pernah diharapkan Han San adalah sesuatu terjadi. Bab 2576 sesuatu yang aneh terjadi lagi. Ketika ada batu ilahi 5 elemen, sebuah artefak pemadam api yang hampir semi-otomatis, itu berarti Han Sanqian dapat dibebaskan untuk melakukan hal lain. Setelah mengirim Nianer kembali. Kebetulan setelah Qin Suang dan yang lainnya selesai mencangkul rumput dan menabur benih, mereka membutuhkan bantuan Han Sanqian dalam menyiram, dan hanya Han Sanqian yang dapat menyelesaikan tugas menyiram. Namun saat Han Sanqian sedang membantu menyiram air, sebuah kecelakaan terjadi. Apakah kamu tiba-tiba merasa jauh lebih sejuk? Ning Yue sedang sibuk bekerja di ladang dengan kepala tertunduk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat ini. Qin Suang juga membantu. Ini tentang bayi ginseng. Dia bekerja dengan sangat hati-hati, bahkan tanpa mengangkat kepalanya, dan berkata, ya, dan tampaknya jauh lebih tenang. Bahkan Han Sanqian sendiri merasa tidak hanya lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat sunyi, tetapi tubuhnya juga terasa jauh lebih sejuk. Melihat ke belakang, Han Sanqian tercengang. Di mana bayi ginseng berada di kejauhan, tidak ada api yang berkobar, hanya batu dewa 5 elemen yang masih samar-samar menyebarkan air ke bawah. Air yang jatuh itu seperti air terjun, dan yang paling menakjubkan adalah terdapat pelangi halus dengan 7 warna yang muncul di sekitar tetesan air tersebut. Di tanah, aliran cahaya merah datang dari bawah ke atas, mendekati batu ilahi 5 elemen secara tidak tepat, dan perlahan-lahan diserap oleh batu ilahi 5 elemen, terjalin dengan pelangi 7 warna, membentuk aliran cahaya yang sangat indah. Pelangi ada di luar, tapi ada cahaya merah yang terbit di dalam, seperti air terjun di negeri dongeng. Ini, melihat pemandangan yang aneh dan indah ini, bahkan Han Sanqian pun tercengang. Mendengar suara terkejut Han Sanqian, kedua wanita itu juga mengangkat kepala dan melihat ke belakang, tetapi mereka hampir sama terkejutnya dengan Han Sanqian. Sangat cantik, sangat luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara manual. Di mana apinya? Qin Suang tiba-tiba bertanya dengan ragu. Tidak ada lagi api di tanah, yang tersisa hanyalah lampu merah dan tanaman bayi ginseng di tengahnya. Mereka bertiga saling memandang dan bergegas. Apakah sesuatu akan terjadi pada bayi ginseng itu? Begitu orang-orang tiba, Qin Suang memandangi bibit di antara mereka dengan cemas. Meski pemandangannya indah, yang terpenting adalah keselamatan bayi ginseng tersebut. Han Sanqian menggerakkan tangannya untuk mengambil kembali batu ilahi 5 elemen, namun yang aneh adalah meskipun batu ilahi 5 elemen tidak lagi mengeluarkan air,
dan pelangi di sekitar air menghilang. Lampu merah di tanah sepertinya mampu untuk menemukan arahnya. Wai Huai masih tertarik dengan batu ilahi 5 elemen yang telah tiba di tangan Han San Qian. Han San Qian mengerutkan kening, mengulurkan tangannya, dan mengarahkannya sedikit ke lampu merah. Hangat, seperti angin hangat yang bertiup. Apa ini? Han San Qian bertanya dengan ragu. Qin Suang sudah bergegas untuk memeriksa bayi ginseng itu. Hanya Ning Yue yang berada di samping, alisnya sedikit berkerut. Dia jelas tidak bisa menjawab pertanyaan Han San Qian. 3001 benih hilang. Qin Suang berbalik dengan cemas dan berteriak kepada Han San Qian. Mendengar teriakan itu, Han San Qian melirik ke arah bibit kecil itu, dan merasa semakin aneh. Buah kecil seperti anggur masih ada, tetapi buah merah yang relatif besar telah hilang sama sekali. Apakah tidak akan ada masalah? Ning Yue bertanya dengan gugup. Untung bayi ginsengnya masih hidup, tapi sekarang separuhnya tiba-tiba hilang, bagaimana tidak menimbulkan kekhawatiran? Mungkinkah terlalu banyak hujan yang menenggelamkannya? Air mata cemas Qin Suang mengalir di matanya. Tidak. Han San Qian menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Jika dia tenggelam dalam air, maka situasi kematiannya tidak akan seperti ini. Selain itu, meskipun batu ilahi 5 elemen memisahkan banyak air, sebagian besar tahan terhadap api pada tahap awal, dan tidak mungkin menyebabkan tenggelam karena air yang berlebihan. Ginseng sayang, apakah kamu masih hidup? Jika kamu belum mati, katakan saja sesuatu. Han San Qian memandangi bibit itu dan berkata dengan serius. Tidak ada suara. 3000, bayi ginseng. Qin Suang menjadi lebih cemas, dan air mata bahkan mengalir di matanya. Wajah Han San Qian menjadi dingin, dia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk mencabut bibit itu. Tapi saat Han San Qian hendak mengulurkan tangan, suara bayi ginseng itu muncul, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan mengatakan apapun sampai kamu mati. Han San Qian menarik tangannya dan berkata, mati. Ginseng baby menjawab dengan tidak puas, tetapi setelah menyelesaikan jawabannya, dia sepertinya tahu bahwa itu tidak masuk akal, dan bergumam, aku tidak mau bicara, kamu tidak bisa, kamu pencuri. Mendengar bahwa dia bisa mengutuk, Han San Qian tahu bahwa dia baik-baik saja, tetapi nadanya sepertinya salah, ada apa? Bab 2577, orang ini diam-diam menangis. Sial, Han San Qian, kamu sangat jahat. Kamu benar-benar sangat jahat. Sepertinya kamu telah memperkosaku, tapi kamu masih bertanya padaku apakah aku nyaman. Ginseng baby mengumpat dengan sedih, lalu berkata, aku menolaknya bersamamu. Kamu pencuri, harap menjauh 10 meter dariku, terima kasih. Han San Qian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Terkadang dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini, lalu kenapa aku tidak menjauh 10 meter darimu? Apa yang bisa kau lakukan? Aku. Ginseng baby ingin mengumpat, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menunjukkan padaku cara mencabut bibit? Singkat kata, bayi ginseng itu kaget hingga tak berdaya. Tempat penguburan jenazah itu bukan tempat biasa, apalagi hanya sebatang pohon muda, bagaimana bisa berjalan di atasnya. Namun meski begitu, bibit-bibit tersebut masih terlihat di tanah saat ini, tidak ada angin, namun mereka tetap berusaha bergerak di kejauhan. Namun sekeras apapun dia meronta, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hanya Miao Jian yang terus menggelengkan kepalanya ke arah itu. Penampilannya sangat lucu hingga membuat orang tertawa. Oke, berhentilah menggoda bayi ginseng itu, kata Qin Suang kepada Han San Qian. Han San Qian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bagaimana kabarmu, sayang ginseng? Apakah kamu baik-baik saja? Kata Qin Suang. Istriku masih peduli padaku, jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata ginseng baby gembira. Karena tidak apa-apa, kamu hanya diam saja, yang membuat kami takut setengah mati. Selain itu, San Qian bahkan berisiko ditemukan di Pulau Peri untukmu, jadi kamu tidak bisa bertengkar dengannya. Kalian adalah pasangan. Kita perlu mencintai satu sama lain, kamu tahu. Qin Suang berkata dengan lembut. Tentu saja aku akan mencintai istriku tuan muda, tapi aku menolak bergaul dengan bandit, bajingan ya.
Ucap bayi ginseng itu dalam aura. Ning Yue tersenyum pahit, menatap Han Sanqian, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sanqian menyelamatkanmu dengan niat baik dan membantumu dengan niat baik. Jika kamu terus mengatakan bahwa dia adalah seorang perampok, aku akan mengabaikanmu. Qin Xuang berpura-pura marah. Hei, kalian manusia memang hewan yang tampan. Bahkan istrimu membantunya. Bukankah itu hanya karena dia memiliki beberapa keterampilan dan tampan? Mendengar kata-kata Qin Xuang, bayi ginseng itu menghela nafas, dengan putus asa. Nadanya sepertinya ayahku baru saja meninggal. Jalang, kamulah yang mendapat keuntungan dan bertingkah seperti anak baik. Neneknya, Han Sanqian, aku, bayi ginseng, dan kamu tidak cocok satu sama lain. Dalam hidup ini, aku memilikimu tetapi bukan aku. Karena kamu ingin mengatakan itu, lebih baik tanpamu daripada tanpa aku. Aku akan memberimu tumpangan. Han Sanqian menahan senyumnya, dan hendak mencabut bibitnya lagi. Sial, kamu perampok. Bukan hanya mencuri uang, tapi juga membunuh orang. Sialan, lalu kamu mengambil alih istriku, kan? Umpat ginseng baby. Jika orang ini masih normal, Han Sanqian tidak akan ragu sedikit pun bahwa orang ini pasti melompat ke atas kepalanya dan meneriakinya. Dengan karakter ginseng baby, dia bisa melakukannya. Apakah saya seorang perampok? Saya tidak tahu perampok mana yang mencuri semua harta langka di tempat itu. Jual saja barang-barang ini. Belum lagi menjadi kaya di dunia, tapi menjadi orang kaya tidak menjadi masalah. Han Sanqian tersenyum lembut. Sial, harga dan pasar bukan apa-apa. Harta yang tak ternilai adalah harta yang nyata, oke. Dasar jalang, tegur ginseng baby. Ginseng sayang, apa yang dikatakan Sanqian memang benar, tapi kamu selalu mengatakan bahwa Sanqian adalah seorang perampok, tapi apa yang Sanqian ambil darimu? Qin Xuang berkata dengan bingung. Ning Yue juga mengangguk saat ini dan berkata, ya, pemimpin aliansi selalu tinggal bersama kami. Selain itu, kamu seperti ini sekarang. Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Setelah mengatakan itu, Ning Yue melirik ke arah yang sekarang bayi ginseng dari bibit. Kata-kata itu bukan apa-apa, tapi bagi bayi ginseng itu, cara Ning Yue memandangnya tidak terlalu menyakitkan, tapi sangat menghina. Jika saya membicarakannya secara langsung, tidak akan ada sehelai rambut pun di tubuh saya. Menurutmu pemimpin aliansi tidak mencuri orang-orangmu, bukan? Setelah mengatakan itu, Ning Yue mengalihkan pandangannya ke Qin Xuang lagi. Artinya sangat jelas. Sial, bayi ginsengku sedang duduk tegak. Cinta tergantung pesona pribadi. Bagaimana bisa mencurinya atau tidak? Balas bayi ginseng itu langsung. Lalu apa yang diambil pemimpin itu darimu? Pencuri ini, katakan. Desak Ning Yue. Bayi ginseng itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya bergumam, awalnya aku tidak ingin mengatakannya, karena itu sangat memalukan, tapi... Tiba-tiba, bayi ginseng itu menangis saat mengatakan ini. Bab 2578 aku bahkan tidak bisa menangis. Menangis. Orang ini menangis. Ini hanyalah sebuah keajaiban di dunia dan berita aneh bagi ribuan orang. Sejak Han Sanqian bertemu pria ini, dia selalu berpegang pada etika dasar profesional yaitu tidak tahu malu dan tanpa batasan apapun. Memintanya memarahi orang lain rasanya hanya soal makan sederhana, tapi jika ingin membuatnya menangis, itu hanya sesuatu yang lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi sekarang, orang ini menangis. Pada titik ini, tidak hanya Han Sanqian yang benar-benar bingung, tetapi bahkan Qin Xuang di samping memandang Han Sanqian dengan ketidakpastian. Ah, langit tidak ada jalan, langit tidak memiliki mata, ini sangat tragis, sangat menghancurkan kehidupan, tidak, ginseng adalah kehidupan. Aduh, ya Tuhan, sepertinya tangisannya tidak beresonansi, atau mau tidak mau dia merasa semakin patah hati ketika memikirkan kesedihannya. Pada saat ini, bayi ginseng itu menangis semakin keras, dan suaranya yang serak bahkan terdengar seperti ayahnya benar-benar sudah meninggal. Aku pergi, aku dimakan dan disapu bersih oleh bajingan. Ibuku juga, aku menderita, aku merasakan sakit, dan aku merasa tidak bahagia. Tidak apa-apa kalau itu perempuan, tapi dia laki-laki sialan, kesucianku, etikaku.
Mendengar berbagai tangisan dan ucapan sarkastik pria ini, Han Sanqian menjadi marah sekaligus lucu. Hanya mendengarkan kata-katanya, orang ini akan berpikir bahwa seseorang telah menodai kepolosannya dan melakukan sesuatu padanya. Ning Yue tidak bisa menahan tawa, tetapi begitu dia mengeluarkan suara, bayi ginseng itu berhenti menangis dan bertanya dengan ragu, "Bisakah kamu bersimpati?" Ning Yue tertawa lebih keras, dan Qin Suang menoleh ke samping, merasa geli sekaligus tidak berdaya. "Sial, kamu sudah keterlaluan. Aku korban. Bukan saja kamu tidak bersimpati padaku, tapi kamu juga menertawakanku. Apakah kamu kehilangan hati nurani dan kehilangan moral?" Kata Ginseng Baby. "Oke, aku tidak akan tertawa lagi. Ceritakan secepatnya, apa yang terjadi padamu, pemimpin." Ning Yue menahan tawanya dan berpura-pura serius. "Bicaralah baik-baik, kenapa aku memakanmu? Aku tidak tahu apakah Han Sanqian itu laki-laki. Aku hanya tahu bahwa dia pasti tidak akan tertarik padamu," kata Qin Suang. "Bahkan kamu ada di sini, kan?" Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak mendengar arti kata-kata Qin Suang, tetapi dia berpura-pura tidak mengerti dan mengikuti kata-katanya. "Ini dimaksudkan untuk dimakan dan dibersihkan. Saya tidak salah." Bayi ginseng itu berkata dengan tergesa-gesa, "Awalnya, bayi ginseng saya adalah makhluk spiritual langit dan bumi. Ia mengumpulkan esensi surga di atas dan yin murni, bumi di bawah. Saya tidak berani katakan betapa hebatnya saya, tapi setidaknya saya bisa dianggap sebagai orang terkemuka. Kekuatan sihirnya bahkan lebih kuat. Untuk menggambarkannya dalam satu kata, itu tak terkalahkan." Oke, Brother Invincible, apa yang terjadi selanjutnya?" Han Sanqian berkata tanpa daya. "Kalau begitu, sial, semuanya diambil olehmu, wanita jalang sialan itu. Meski aku masih tampan dan tampan, masalahnya adalah, mulai sekarang, saya hanya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang." Berbicara tentang hal ini, Ginseng Baby sangat tertekan. Han Sanqian mengerutkan kening, "Mengapa? Juga, apa yang saya ambil dari Anda? Kenapa, apalagi yang kamu ambil dariku? Apa kamu tidak melihat bahwa tidak ada api sekarang? Hah, kamu telah mencuri semua hartaku. Serangan apa yang akan aku gunakan di masa depan?" "Sayang." Han Sanqian tertegun. "Omong kosong. Itu adalah salah satu takdirku, dan justru karena itulah aku bisa melepaskan api yang tak terkalahkan. Lalu kenapa kamu tidak bisa melihat bahwa Ye Gucheng dipukuli hingga berkeping-keping olehku? Tapi aku belum mengambilnya." Han Sanqian bertanya dengan ragu. Dia bahkan belum pernah menyentuh bayi ginseng itu, tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Bukan begitu." Han Sanqian tertegun. Sambil melihat Ning Yue dan Qin Suang di sampingnya, dia mengeluarkan batu ilahi 5 elemen di tangannya yang lain. Ning Yue dan Qin Suang jelas memiliki ekspresi yang hampir sama dengan Han Sanqian, dan mereka sepertinya sudah dapat menebaknya. Ketika Han Sanqian menunjukkan 5 elemen batu ilahi, alisnya tiba-tiba berkerut. Pada batu keramat awalnya ada 2 warna, namun kini entah kapan, ditambahkan tanda merah menyala tambahan. Ketiga orang itu tiba-tiba saling berpandangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian mengerutkan kening dan memandangi bibit bayi ginseng itu dengan tidak percaya. "Batu Dewa Api. Kamu mengambil batu Dewa Api milikku yang berharga." Bayi ginseng meraung marah. "Batu vulkan." Han Sanqian tertegun, "Apa ini?" Bab 2579 Batu Vulkan. Saat membicarakan hal ini, bayi ginseng itu kembali menangis. "Itu hartaku. Oh, itu milik ibumu. Ambil saja dan lupakan saja. Kamu masih berpura-pura menjadi anjing yang tidak bersalah. Kamu bukan manusia sialan." Wajah Han Sanqian dipenuhi rasa malu. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, satu-satunya hal yang mungkin salah adalah Han Sanqian menggunakan batu ilahi 5 elemen untuk mengirimkan air guna memadamkan api. Namun, dalam prosesnya, batu ilahi 5 elemen bersentuhan dengan api. Batu dewa, dan kemudian, seperti Hua Zhongyu dan Mutiara Senyan, mereka perlahan ditelan oleh batu ilahi 5 elemen.
Pemimpin, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah batu dewa api bayi ginseng juga bagian dari batu dewa 5 elemen? Ning Yue mengerutkan kening. Han Sanqian juga mengangguk, ya, terserap, dan juga meninggalkan warna. Hanya Qin Xuang yang menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Apa-apaan ini? Kalian membicarakanku seolah-olah barangku adalah miliknya, dan kalian masih memiliki beberapa di antaranya. Sial, batu vulkan ini adalah milik leluhurku, teriak bayi ginseng tidak puas. Namun, tidak ada yang memperhatikan perkataan ginseng baby. Jelas sekali, kemunculan warna merah yang tiba-tiba telah mengkonfirmasi dugaan Han Sanqian dan Ning Yue sebelumnya. Namun yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka berdua adalah bahwa bayi ginseng itu akan berhubungan dengan tanda ketiga. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan? Dengan mereka berdua seperti ini, Qin Xuang secara alami prihatin dan bingung tentang apa yang sedang terjadi, dan dia tentu saja tidak mendengarkan ketidakpuasan bayi ginseng itu. Apa yang terjadi dengan batu vulkan ini? Terkejut, Han Sanqian memandangi bayi ginseng itu. Mutiara Shenyang tidak memiliki sejarah, dan Hua Zhongyu ditipu dari Futian. Sekarang satu-satunya petunjuk yang dapat ditemukan terkait dengan batu ilahi 5 elemen adalah batu dewa api di depannya. Jika ada petunjuk tentang batu vulkan, mungkin mereka bisa menggali kepompongnya dan menemukan sesuatu. Itu bukan urusanmu. Kamu sudah mengambil barang-barangku dan kamu masih ingin bertanya padaku bagaimana cara menggunakannya. Apakah kamu tidak tahu malu? Kata ginseng baby dengan marah. Tidakkah menurutmu itu aneh? Aku bahkan tidak menyentuh milik leluhurmu, tapi secara otomatis diserap oleh batuku. Han Sanqian bertanya dengan tenang. Sial, siapa yang tahu kalau kamu merapal mantra sihir, gumam ginseng baby. Seperti yang kamu katakan, kamu bukanlah master yang mutlak, tapi kamu jelas bukan orang biasa. Tapi sekarang kamu kehilangan celanamu karena aku. Jika kamu tidak mengetahui alasannya, bukankah kamu merasa malu? Han Sanqian melanjutkan. Mendengar hal tersebut, bayi ginseng itu berpikir keras. Faktanya, alasan kenapa dia terus ragu adalah karena dia merasa telah dipukuli habis-habisan oleh Han Sanqian. Akan memalukan untuk mengatakannya, tapi akan sangat tidak nyaman bukan? Untuk mengatakannya, sebenarnya batu vulkan itu hampir sama denganku sejak aku lahir. Kamu bahkan bisa menganggapnya sebagai diriku yang lain. Kamu yang lain. Han Sanqian mengerutkan kening. Ya, jika kamu masih ingat adegan saat Sekte Void aku dan Ye Gucheng bertarung, maka kamu akan tahu perbedaan antara kedua individu tersebut. Namun pada saat perang, Han Sanqian berada terlalu jauh dan tidak tahu apa yang terjadi. Qin Xuang adalah satu-satunya yang mengalaminya saat itu. Han Sanqian menatap Qin Xuang, dan Qin Xuang juga mengerutkan kening saat ini, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia memiliki dua bentuk, atau dua warna. Setelah Qin Xuang mengkonfirmasi ingatan itu, dia menatap Han Sanqian dengan gugup. Dua warna. Han Sanqian mengerutkan kening. Benar, satu merah dan satu hijau. Tunggu sebentar. Han Sanqian mengerutkan kening dan menatap bayi ginseng itu dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kamu adalah tumbuhan dan itu adalah batu. Bab 2580 Komunitas Rumput dan Batu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berjalan menuju bayi ginseng tersebut. Di tengah jeritan dan protes bayi ginseng tersebut, dia melihat ke kiri dan ke kanan pada bibitnya. Sepenuhnya berbahan dasar tumbuhan, tanpa bahan khusus apapun. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih manusia, tetapi ada seekor naga yang hidup di dalam tubuhmu. Mengapa bayi ginsengku tidak bisa hidup dengan batu? Protes bayi ginseng itu. Memang benar adanya, namun keberadaan naga sakti hanyalah sebuah ideologi, hanya kesadaran jiwa yang tertinggal dalam kesadaran diri sendiri, berbeda dengan keadaan bayi ginseng, kedua konsep fundamental tersebut berbeda. Saat aku marah, api batu vulkan akan membesar seiring amarahku. Tapi aku juga bisa melepaskan energi di tubuhku sendiri. Namun, energi di tubuhku semuanya untuk menyembuhkan orang, kata ginseng baby. Tapi api yang dikeluarkan oleh batu vulkan bisa melukai orang, tapi akibatnya tubuhmu akan hancur karena kepanasan. Qin Xuang mengerutkan kening. Ginseng baby mengangguk dengan berat. Pada hari itu,
dia juga memakan dirinya terlalu banyak untuk menyiksa Ye Gucheng, sehingga pada dasarnya dia berubah menjadi bentuk aslinya. Ini sangat menarik, Han Sanqian bertanya-tanya. Api dan kayu sama sekali tidak cocok, namun dalam lingkungan seperti itu, mereka dapat mempertahankan simbiosis dan pada saat yang sama mengambil jalan sebaliknya dan membiarkan kayu mengendalikan api. Bukankah ini luar biasa? Jadi, setelah dilahirkan kembali, bayi ginseng memiliki dua buah di tubuhnya. Yang satu sebenarnya adalah tubuh utama, dan yang lainnya sebenarnya hanyalah batu api. Kata Ning Yue lembut. Han Sanqian mengangguk. Awalnya dia sudah terbentuk sebelumnya, jadi dia salah mengira bahwa batu vulkan adalah bagian dari bayi ginseng. Sekarang sepertinya semuanya salah paham. Namun ada satu detail yang diperhatikan Han Sanqian. Sekalipun bayi ginseng itu menjelma menjadi tubuhnya sendiri, batu tersebut tetap tumbuh di bagian tertentu tubuh bayi ginseng tersebut. Hubungan keduanya memang lebih seperti simbiosis, dan itu adalah sama sekali bukan potongan sederhana. Jadi ini membuat Han Sanqian merasa ini sangat menarik. Sepertinya latar belakang ginseng baby tidak sederhana, Han Sanqian hanya bisa menghela nafas sedikit. Ning Yue mengangguk, kombinasi rumput dan batu yang begitu cerdik, dan atributnya tertahan, benar-benar tidak dapat dipercaya, dan tentu saja itu luar biasa. Bisakah kamu memberitahuku asal-muasalmu? Ning Yue juga setuju dan bertanya dengan lembut saat ini. Aku tidak punya asal-usul, ginseng baby keberatan. Han Sanqian mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, sebenarnya dia sudah lama meragukan bayi ginseng itu. Bagaimana bisa ia muncul secara misterius di dekat makam suci, dan ia mengetahui dengan baik situasi di dalam makam suci, sekarang, itu adalah kombinasi aneh antara rumput dan batu. Orang ini seperti pertanyaan yang sangat besar, tetapi dia tidak ingin membicarakannya, dan Han Sanqian tidak ingin memaksakannya. Ginseng sayang, ceritakan saja asal-usulmu. Ini mungkin berguna bagi Sanqian. Selain itu, kamu adalah teman baik Sanqian. Teman baik tidak boleh menyembunyikan apapun, kan? Saran Qin Suang. Aku takut kalau aku memberitahunya, aku malah tidak akan berteman, kata ginseng baby. Mengapa? Jika dia tidak mengatakan itu, Han Sanqian masih tidak mau bertanya lebih banyak, tetapi semakin dia bertanya, dia menjadi semakin penasaran. Saya berasal dari kota tulang terbakar, negeri setan. Maukah Anda berteman dengan orang seperti itu? Kata ginseng baby. Kota tulang terbakar. Han Sanqian mengerutkan kening. Itu adalah kota tulang terbakar lagi. Mengapa segala sesuatu dan semua orang di sekitarnya menunjuk ke tempat itu tanpa terlihat? Lalu kenapa kamu mendekati makam Tuhan? Saya diminta untuk pergi. Siapa? Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening. Seseorang memintanya pergi ke Kamizuka. Siapa orangnya? Orang ini secara alami harus menyadari makam para dewa, jika tidak, bagaimana dia bisa mengetahui situasi di dalam makam para dewa? Mungkinkah dia mantan musuh kakek? Setan mana dari klan iblis? Tetapi jika demikian, bayi ginseng datang ke makam atas perintah iblis, dan tujuannya hanya untuk mencuri barang-barang dari makam, atau untuk mencegah orang lain mendapatkan barang tersebut. Oleh karena itu, bayi ginseng tidak boleh membantunya mendapatkan barang-barang dari makam dewa. Jika itu bukan iblis dari klan iblis, lalu siapa lagi? Pertanyaan besar terus menyerang sel otak Han Sanqian. Saya tidak tahu, saya tidak mengenalnya, dan dia tidak memberitahu saya namanya. Benar saja, seperti yang diharapkan Han Sanqian. Tapi, topiknya telah berubah, dan bayi ginseng itu sepertinya teringat sesuatu.